Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Diskusi bareng Eka Anas. Dan kita sekarang lagi ada di Lawless Headquarter. Yang punya tempatnya nggak usah ditanya lagi. Udah langsung kita geret di sini. Bapak Aryan Arifin. Halo. Kemarin. Kak, teman. Nah, Bang, alhamdulillah. Yang dari kemarin minta, Bang, Aryan 13 ini tuh langsung deh nih dibayar kontan. Langsung. Terima kasih loh itu. 3M tuh lebih dari cukup banget ya. 3M kan? Bayaran gua kan. 3M per. Nah, waktunya waduh gawat dah setelah banyak rearrange schedule akhirnya alhamdulillah bisa juga hadir sini. Sebenarnya kan atas waktunya. Tadi sebelumnya sempat medical check up, gimana hasilnya tadi? Oke. Normal ya maksudnya? Aman. Maksudnya ternyata dengan umur gue sekarang dan lingkungan teman-teman yang sadar akan medical check up gitu nggak banyak. Oh iya. Gitu iya. Banyak yang lumayan menyepelekan juga gitu dan menurut gue medical check up mungkin ukurannya dianggap mahal tapi menurut gue perlu mungkin mahal tapi kan setahun sekali. Iya. Dan dari situ lu bisa mencegah hal-hal yang tak diinginkan untuk kesehatan lu gitu, dan itu banyak nggak disadari oleh teman-teman. Jadi menurut gua penting sih mungkin buat teman-teman yang mau medical check up, mau tahu kondisi. Ya apalagi kayak musisi atau seniman yang lifestyle-nya juga wah begadang, ngerokok, ngopi, alkohol gitu kan. Itu tapi ente sendiri kumaha, maksudnya udah lebih kontrol mungkin, maksudnya menghindari juga yang eksesif gitu kayak begadang gitu masih nggak sih? Kalau gue sih bukan menghindari begadang, cuma jam 11 udah ngantuk. Udah auto kan? Udah ngantuk itu. Maksudnya kalaupun misalnya gue ada hangout misalnya sama teman-teman di bar gitu, jam 10, 11 gitu udah ngantuk. Offside. Iya. Dulu mungkin kalau jauh waktu lebih muda kita bisa nongkrong sampai jam 4 pagi gitu kan. Ini udah ngantuk. Iya. Kemarin Ricky juga sempat kita interview, katanya lagi ada kondisi GERD apa gastrik gitu ya Kang? Enggak? Oh gue iya. Iya. Jadi apa, agak mengganggu nyanyi apa vokal gitu? Sebenarnya gue punya GERD, gangguan asam lambung itu naik. Tapi ini juga naik sampai ke atas ini. Kadang-kadang gue suka kayak asam gitu kan. Iya. Tapi ini ke tenggorokan dan itu lumayan ganggu. Jadi gue sempat kayak serak terus. Ada di podcast Unfaedah Podcast sama di podcast High Octane Podcast itu ada beberapa episode yang kedengaran kalau gue iya serak gitu. Vito Corleone. Kenapa jadi kayak Lemmy? Gitu. Ada sih. Nggak direncanain. Ya tapi alhamdulillah sih, maksudnya masih inilah kayaknya masih termasuk sehat, dan juga mudah-mudahan kan ditanya Marki juga kenapa kalau seringnya di era bukan di era sih, maksudnya di masa pandemi kayak begini justru nggak pernah live streaming. Cuma memang pertama komitmen emang nggak mau ya kalau misalnya untuk satu band. Emang nggak suka sih, maksudnya nggak ada yang nonton, nggak ada penontonnya gitu ya. Iya, maksudnya live music tuh menurut gue enaknya ada interaksi. Kalau ini jadi kayak bikin video klip kan. Iya sih. Terus ada diulang-ulangnya lagi gitu. Kalau mau sekalian bikin video klip nggak apa-apa, tapi ini kan kayak penonton gitu mendingan. Iya, ini kan kayak live jadi malah kurang dapat ya. Mendingan nggak usah. Tawaran sih banyak sebenarnya. Ya pasti tuh. Terus juga makanya sama kondisi itu kata si Ricky lagi ini juga kata apa nih nyanyinya. Ya waktu itu mungkin lagi. Waktu itu ya lagi lumayan parah. Tapi sampai sekarang juga masih ada tawaran. Katanya nih Aryan udah sembuh, karena awalnya mungkin Ricky atau Wendy kan pakai alasan itu kan. Katanya udah sembuh. Emang nggak mau. Kalau gue sih bilangnya emang selalu nggak suka. Nggak terlalu tertarik. Iya. Didoain aja tapi buat teman-teman Serigala Militia dan juga yang udah nggak sabar untuk nonton Serigala, semoga pandeminya cepat berakhirnya bisa kelihatan live konser. Enggak sih, masih lama. Ini baru 2 tahun, ya ada 3 tahun lagi lah. Mudah-mudahan aja. Oh ya kan, tapi juga kita juga mau ngucapin bela sungkawa buat Eben kan, maksudnya termasuk sahabat baik ya. Iya. Itu kalau bisa diceritain sedikit kan, gimana sih kalau sama Eben tuh persahabatannya dimulai dari mana? Ya itu sih gue dari zaman gue masih di Bandung. Dari gue nggak terlalu inget kapan kenal benerannya gitu, tapi seinget gue
waktu itu gue dan manajer band lama gue, Pupen, namanya Helvi. Waktu itu kita dapat liputan, kalau nggak salah dapat majalah Hai itu meliput musik Bandung. Terus mereka tuh hanya meliput Pupen, Pure Saturday, sama waktu itu gara-gara Pas. Oh iya betul. Tapi waktu itu kami bawa, Bandung tuh nggak hanya cuman itu. Jadi ada beberapa teman-teman, ya ada teman-teman Ujung Berung, ada teman-teman waktu itu Balkot belum ada sih mungkin ya. Dan beberapa teman tuh kita koordinasi. Ntar Hai, kita mau bawa Hai ke tempat-tempat hangout kalian ya, mau interview. Jadi pas seingat gue mungkin di Ujung Berung kami datang ke sana. Waktu itu Eben ngasih demo Burger Kill ke Hai-nya, ke gue. Oh iya, gue masih simpen tuh. Masih ada itu demo. Masih ada, iya. Semua demo banyak yang masih gue simpen sih, band-band dari tahun 90-an, band lokal. Dan ya udah dari situ terus emang perjalanannya gitu. Emang sering main bareng juga. Jadinya karena mulai sering ketemu di Saparua misalnya. Betul. Gitu kan, itu kayak titik temu tuh. Iya. Jadi ya pas Burger Kill akhirnya kan Burger Kill dipegang oleh gitaris Pupen sama Robin. Iya, sama Robin kan sempat manajemennya dipegang situ. Terus mereka menang Emmy Awards kalau nggak salah. Betul. Iya. Ya emang udah sering aja. Maksudnya, dan Eben juga dia kan kolektor vinyl atau kaos ya, kurang lebih seleranya nggak jauh beda sih sebenarnya. Selalu bersinggungan gitu. Iya, kadang-kadang juga Eben sekedar misalnya tiba-tiba WhatsApp, ini gue ada lebihan ini, lu mau nggak? Atau gue mau order plat ini ke Mari, mau nggak? Barengan. Ya. Delivery, weh, santai. Bareng dari tadi nggak berhenti nih paket. Nah, jadi ya memang udah way back lah ya kalau sama Eben mah udah dari. Iya, udah lama banget. Maksudnya gue mungkin nggak tiap hari tapi seminggu sekali gitu pasti ada ngobrol sama Eben. Kalau nggak ya ketemu di zaman masih banyak kita manggung kan, sering tur bareng atau ketemu di backstage. Gitu. Iya. Ya kehilangan pasti kita salah satu. Itu mengagetkan sih itu, tapi. Iya, tiba-tiba ya. Iya. Gue juga di WhatsApp atau. Soalnya gue pagi tuh masih ngobrol sama Eben. Paginya. Pagi sampai siang masih ngobrol sama Eben, maksudnya tektokan WhatsApp. Terus ternyata sorenya dikabari, waktu itu Kemot nelfon gue bilang udah denger gitu. Terus suara Kemot tuh agak apa? Bergetar. Enggak, kedengeran nangis. Oh. Terus gue langsung nanya siapa yang meninggal. Udah tahu ya. Iya, ini pasti kabar buruk gitu kan. Iya. Terus pas dia bilang Eben, ini katanya Eben meninggal, jadi gue mau konfirmasi ke ini, gue nggak bisa. Terus gue akhirnya coba tanya konfirmasi, emang waktu itu manajer Burger Kill atau apa nggak pada bisa dihubungin, tapi akhirnya gue ada di inner circle mereka dapat, iya udah confirm. Aduh, gue juga di WhatsApp grup kemarin dari satu grup sama anak-anak si Gromil, ada anak-anak Doors gitulah, si Giok kan itu. Pernah tahu belum, kata Eben, wah yang benar gitu, si Bulog langsung benar nih, baru dapat katanya kabar gitu. Kayak gue ngabarin satu grup kan, gue masih Giok. Iya. Kayak gue ngabarin di grup. Kayak begitu. Juga. Terus ya bahkan pas lagi dapat kabar lagi manggung ya kalau nggak salah ya. Lagi syuting, lagi perform ya. Iya. Ya kehilangan pasti kita. Burger Kill Undeniably kan salah satu band bahkan yang barengan sama Pupen juga dari dulu ya, yang masih sampai sekarang nggak berhenti produktif dan juga ngejaga gatekeepernya buat musik heavy metal terutama di Indonesia. Ya kalau Eben kan dia sangat aktif gitu kan. Betul. Dia kan goalsnya emang membawa bandnya go internasional dan dia lakukan gitu. Ya. Maksudnya mungkin dari cari sponsor, bikin event-event, terus bawa bandnya tur ke luar negeri beberapa kali gitu kan, ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang gitu. Ya dia motornya. Dia ngedorong gitu kan. Iya, dan dia juga kayak kadang juga bawa band-band baru juga, jadi ya apa ya emang udah sinister dan aktif gitu kan. Jadi ya emang dia kayaknya soalnya gue sendiri kayak melihat Eben tuh kayak ini
teman gue yang apa ya? Ini teman gue yang bakal tua bareng nih, gitu ya kayaknya. Kalau emang seangkatan. Iya kan, maksudnya lu tahu kan tipe temen yang ya emang nggak ada masalah dengan, maksudnya bukan junkie, bukan yang kayak gitu-gitu, bukan yang dia bukan orang yang membahayakan dirinya sendiri gitu misalnya. Iya. Tapi ya ternyata yang namanya takdirnya berkata lain. Iya. Itu kayak mungkin seminggu sesudah Eben pulang rasanya aneh aja. Maksudnya kan lu tiap minggu pasti ngobrol gitu kan. Kontak. Itu baru gue gitu, apalagi keluarganya gitu, apalagi teman-teman yang lebih dekat gitu kan. Iya. Untungnya juga si Kang Gebek juga masih ngurusin Extreme Speed ya kalau nggak salah, masih diaktifkan. Iya. Ya kalau gue lihat sih di Instagram masih posting, masih aktif. Iya. Dalam ngejaga legasinya si Kang Eben gitu ya. Iya. Kalau Burger Kill tau nggak Kang bakalan? Nggak tahu. Bakalan lanjut apa? Gue nggak tahu. Belum tahu ya. Nggak tahu. Iya. Tapi ya masih ada Seringai yang membawa bendera metal ke. Menurut gue soal membawa bendera gini sih sudah seharusnya band-band yang muda udah bisa ngerusin ya. Udah ya ini ya lu lah. Iya. Maksudnya gue berharap walaupun misalnya sekarang Eben udah pulang, ya bagusnya yang muda-muda menjadi Eben lain lah dengan caranya sendiri. Betul banget. Iya. Gitu, nggak nunggu gitu misalnya. Yang ngebawa dan terusin semangatnya dan iya ekspansi. Penting. Ya dengan cara atau gaya sendiri atau dengan sekarang mungkin zamannya seperti ini ya cobalah. Iya, maksudnya bisa lebih gede lagi ya. Eben kan dulu juga kan maksudnya dari angkatan-angkatan terdahulu yang dengan segala keterbatasan bisa nge-push sejauh itu gitu ya. Iya, dan itu kan kerja kerasnya juga lama. Betul. Sama kayak misalnya si Seringai kayak, Seringai kan udah band gede gitu ya, udah mencapai situ jadi nggak perlu khawatir A, B, C. Ya tapi kita mencapai titik ini juga bukan tanpa kerja keras gitu kan. Ya lu dengan Brandals dulu lu juga dulu mengalami dengan Waiting Room kan juga kerja kerasnya ada tuh kan, nggak gimana juga. Iya. Dan kita akan bahas juga tuh Kang dari situ, maksudnya gimana Kang Arya juga ngedorong dari titik ininya, dari titik pertama bermusik gitu. Dan juga kita pengen ini Kang, maksudnya pasti sebenarnya udah pernah ada yang nanya ya latar belakang ini tuh kalau diskusi biasanya ngorek-ngorek tentang the becoming prosesnya gitu kan, untuk jadi sekarang itu connecting the dot apa yang terjadi di waktu masa kecil sampai sekarang gitu. Kang Arya kan lahir 1 Agustus tahun 74 ya. 74. Di Bandung dan lahir dari bentar, contekan dulu Kang, masalahnya kakek teh salah satu seniman Sindo Darsono Sujoyono. Ya, salah satu pelopor seni modern Indonesia, dan juga bapak teh ilmuwan nuklir. Bukan nuklir, dia emang dia sarjana fisika teknik. Oke. Sarjana fisika sih. Itu ada, menurut lo ada kaitannya nggak dengan apa yang lo lakuin sekarang dari seni dan juga secara langsung nggak langsung? Maksudnya dalam arti kalau bakat menurun dari kakek misalnya kayak gitu. Kan kalau bakat itu nggak bisa dijelasin, oh iya ini pasti nih ya bapak atau kakeknya emang ada darah Sunni maka mengalir gitu ya. Itu kan kita kalau ngobrol kan emang gitu ya. Tapi kan nggak pernah ada, oh iya bener nih jelas. Secara abstrak atau darah gue nggak paham kalau itu gitu. Tapi kalau sejujurnya kakek gue Sujoyono emang dia di seni rupa dan dia seni rupa Indonesia barulah dulu kan gerakannya. Cuma gue nggak pernah kenal. Nggak pernah ketemu langsung? Nggak pernah. Dulu keluarga dari gue berasal dari keluarga istri pertamanya. Terus dia poligami, terus makanya dia dulu dipecat sama Lekra karena waktu itu Lekra nggak boleh poligami kan? Iya. Oh iya betul. Nggak boleh kan? Sosialis gitu kan nggak boleh kan? Terus keluarga nyokap gua terbengkalai sebenarnya.
Oh. Dan dia dengan istri barunya. Oh gitu, tapi dia jadi gue nggak pernah ketemu. Jadi ya sampai dia meninggal pun nggak pernah bersinggungan. Kalau menurut nyokap gue pernah ketemu sekali doang. Tapi ya dia mungkin anaknya banyak, cucunya banyak, mungkin dia nggak sempet ngeliat semuanya atau dia juga nggak pengen, jadi ya udah. Iya. Fuck that guy. Nggak kenal juga. Nggak kenal. Bakatnya aja kebetulan nurun, tapi dia juga nggak bantu apa-apa juga kan. Iya sih. Iya. Menang nama doang. Jadi kayak kalau dibilang apa pengaruh kakek gitu, nggak ada ngaruhnya sih. Ke gue ya. Gue kenal ya, gue taunya kalau dia sebagai seniman Indonesia dari buku-buku sejarah, oke, gue ngerti gitu. Tapi sebagai kakak anjing gagal lah anjing. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Gue nggak pernah tuh punya, kakek Aki atau apa, nggak pernah punya. Tapi kalau melukis sendiri dari mana, Kang? Ilustrasi, gambar? Gue sih dari kecil kalau menurut orang tua emang suka gambar kan. Jadi dari tembok terus dikasih kertas, akhirnya ya gambar-gambar aja terus sendiri. Dari situ ya. Sempat tinggal di Boston ya selama 5 tahun kalau nggak salah ya? 3-4 tahun. Iya. Jadi waktu gue umur 3 tahun ya sekitar segitu, bokap gue tuh dapat sekolah di Boston, Amerika. Dan ya keluarga ikut. Iya. Itu yang lo ingat apa tuh? Permainan. Permainan, gue ke sekolah jalan. Maksudnya diantar ini ya, diantar nyokap, dijemput jalan, terus dulu di rumah nyokap tuh dia jadi babysitter, jadi ada 2 keluarga yang nitip 2 bayinya ke rumah. Jadi di rumah gue tuh ada gue, terus ada dua bayi. Titipan dari keluarga lain. Gitu. Namanya Lindsay sama Matthew apa? Lucy sama Matthew, masih inget? Lindsay sama Matthew. Maksudnya kalau sekarang gue udah nggak tahu sih mau tracing atau apa ya. Ya udah yang paling diinget itu salju. Oh, kalau lagi winter. Iya kan dingin kan, soalnya Boston kan lumayan di atas kan. Iya, East Coast itu kan New York. Iya, East Coast di atasnya New York. New York aja udah dingin kan. Benar. Ini udah mendekati Kanada. Iya. Tapi terus kalau dari titik itu apakah udah ada cita-cita mau jadi musisi atau gimana? Enggak lah, belum ya. Tapi kenal musik kan dari bokap, dari Beach Boys kalau nggak salah yang iya, maksudnya bokap tuh sering muter musik, emang seneng musik. Tapi mungkin gue baru dapat musik itu waktu setelah pulang ke Indonesia sih. Lebih appreciate musiknya tuh ya pas di Indonesia. Kalau pas di Boston dulu lebih ke ya itu mainan, sama gue nonton Star Wars pertama tuh lagi di sana. Iya. Nggak pas premier sih, tapi kayak gue nggak tahu zaman dulu diulang lagi setahun kemudian atau gimana, tapi gue nonton di sana dulu. Dan itu meninggalkan lasting impression sampai sekarang ya. Iya. Iya. Karena yang udah untuk anak kecil tuh kayak magic gitu nonton itu. Iya. Lo kan dikenalin kayak tadi sama bokap ke Beach Boys, tapi entry point lo ke musik yang bisa dibilang musik bukan generasi lo sih, tapi yang bisa lo own. Oh, ini musiknya gue nih gitu. Masih inget nggak denger apa? Duran. Eranya New Wave dulu. Anjir. Waktu gue SD kan, maksudnya ya trennya dulu kan adalah New Wave tuh dulu kan, ada Duran, ada AHA, Spandau Ballet, ada Mo, ada yang kayak gitu-gitu. Nah dari situ gue tuh mulai ke toko kaset sama teman-teman gue atau sendiri, dan mulai beli tuh kan The Very Best Of. Dulu kan dulu masih bajakan kan. Atlantic Records. Iya. Tim Records ya. Iya, dan yang sampai sekarang gue suka adalah Duran sih, masih gue dengerin. Iya. Itu entry point, maksudnya dari toko kaset itu gue mulai lihat dulu. Gue inget kalau di Aquarius Dago Bandung tuh, tempat apa ya, misalnya ini ada daerah musik Indonesia di depan, musik ini tuh kayak musik tradisional atau apa, nah di sebelah sini tuh adalah musik pop dan rock. Nah tempat Duran itu nggak jauh. Oh nggak, Duran tuh di depan atau apa ya, gue lupa deh. Tapi terus gue mulai dengerin hard rock. Nah pas mulai dengerin hard rock ya, gue dengerin dari kayak apa ya Bon Jovi, yang hair metal gitu kan. Glam. Ya glam rock gitu, gue dengerin.
gue dulu senengnya kayak awalnya wah Bon Jovi karena catchy gitu kan ya. Ya terus ini apa nih? Ada Motley Crue nih kaset. Iya. Karena dulu gue kan sekolah Katolik. Motley Crue logonya udah pentagram dulu kan. Pikir anjing. Terus mereka kan anjing garis-garis gitu kan. Maksudnya mereka hair metal tapi tidak tampak cantik juga, malah agak serem gitu kan. Terus Twisted Sister juga apalagi kan, walaupun pakai baju ketat apa tapi kan wah covernya juga makan daging mentah gitu kan. Anjing ini apa nih? Mulai didengerin. Nah, dengerinnya juga dulu kan kayak hati-hati gitu, karena dulu gue ingetnya sekolah Katolik bahwa ini adalah awas musik setan gitu kan. Anjing musik setan enak gak? Anjing enak. Waktu itu gue dengerin Motley Crue gitu kayak kok lebih keren ya daripada Bon Jovi, kok lebih kick ass gitu. Jadi ya udah dari situ mulai dengerin. Tapi album penting yang nge-turn on lo jadi allegiance ke metal tuh, inget nggak tuh? Iron Maiden sih. Iron Maiden. Jadi gue dengerin Black Sabbath gitu justru setelah dengerin berbagai metal, baru kemudian ke Black Sabbath. Karena dulu gue waktu kecil tuh lebih kayak dengerin sound musik yang metal tuh lebih modern. Gue lebih suka pas ini loh, yang menciptakan heavy metal tuh sebenarnya Black Sabbath. Kok soundnya vintage gitu, gue belum apresiasi dulu. Gitu. Jadi dulu ada ceritanya tuh. Kan ini ada Bon Jovi, hard rock. Terus ada Motley Crue. Gue suka dengerin, wah ini ada pentagram. Pas lihat ke lemari sebelah, gambarnya serem-serem, apa ini? Iron Maiden. Ya maksudnya lu umur berapa ya? Umur 12 sampai 15, lu lihat cover-cover artwork Iron Maiden itu kan kayak lu seneng lihat komik gitu kan. Komik apa ya? Gitu. Creep apa? Tales from the Crypt yang kayak gitu kan. Wah, pas dengerin lagunya, anjing enak juga nih gitu. Malah lebih ngebut gitu ya. Iya, jadi sejak Motley Crue terus Iron Maiden, gue berpendapat bahwa ternyata musik setan enak. Gitu. Didengar ya tuh. Iya, ternyata yang mendengarkan setan lebih jago bikin musik, lebih sangar gitu. Gitu. Apiannya lebih ini. Iya dulu kan zamannya PMRC, zaman 80s gitu kan, terutama di sekolah-sekolah Katolik, karena mungkin dari barat kan dia kayak propaganda bahwa musik setan tuh lumayan kenceng kan, masuk ke sekolah juga kan. Gue inget kok kayak ada bukunya, kadang-kadang suka dibagi gitu, kayak leaflet. Benar, untuk menghindari. Di Boston atau? Enggak, di sini, di Indonesia. Oh iya? Iya, kalau di sekolah gue sih gitu. Iya. Punten tapi itu sekolah Katolik soalnya waktu itu. Kalau sekolah negeri mah mereka nggak peduli. Makanya gue belum pernah ingat ada kayak gitunya. Tapi emang bahkan kan tapi di 90-an kayak yang ditempel parental advisory itu kan istrinya Al Gore kalau nggak salah kan. Iya. Itu ya. Nah itu kan dulu logo kaset atau album kan suka ditempel logo PMRC itu kan, parental advisory itu kan. Explicit lyrics. Justru kalau dulu waktu kita kecil, ada logo ini nih. Malah dicari nih. Ini band ini nggak ada logonya, aman nih kayaknya gitu. Kalau yang logo ini pasti cari, wah iya bener. Dulu pas denger lagu gitu, terus tiba-tiba lagunya ada, you fucking, anjing. Ada F words gitu. Kalau sekarang kan kayaknya udah biasa ya. Penyanyi pop juga udah fuck this, fuck that, fuck this, lalala. Tapi kalau dulu kayaknya, kaget gitu. Dia nyebut fuck. Iya emang. Juga malah jadi target, jadi magnet kita ya. Wah ada logo iya, mau dibeli. Apaan gitu kan. Salah juga tuh, itu apa, tipergor. Blunder. Tipergor malah dicari-cari itu. Ya. Nah Kang, lo kan dalam formatif year tuh SD, SMP, mungkin sampai SMA juga pastinya kan, itu aktif dalam skenanya musik lokalnya Bandung gitu ya bisa disebutkan. Terus lo juga ketemu sama like-minded people kayak misalnya kayak Robin, dan ketemu itu di TL lalu lintas ya di sepanjang dekade 80-90-an. Itu kan bisa dibilang masa-masa produktif dan thrivingnya skena Bandung ya. Itu yang bisa lo pelajarin dari era itu apa tuh waktu itu? Yang gue bisa pelajarin atau mungkin yang bisa yang relevansi atau koneksi sama sekarang gitu, mungkin sama band tadi gitu, jadi lebih networking ya di situ. Dulu gue bisa dibilang
Gua, Helvi, dan Robin tuh in a way anak gaul di Bandung. Maksudnya kita nggak sungkan-sungkan nyamperin orang buat yang nggak kenal buat kenalan. Buat kenalan aja gitu. Dari kaos gimana? Kalau saya aneh. Ya kadang-kadang kan gitu kan. Karena dulu kan kaos kan emang susah tuh dapatnya. Tiba-tiba misalnya lu lagi hangout di mana, terus tiba-tiba ada anak tiba-tiba pakai kaos Jesus and Mary Chain gitu kan. Lu kan siapa nih? Like minded nih kayaknya gitu kan. Kalau mungkin zaman sekarang mungkin kayak kaos-kaos gitu kan lebih mudah didapatkan gitu kan. Kalau dulu kan susah, jadi kayak jarang. Dulu kayak gitu. Ya. Tapi ini juga sempat di kemarin ngobrol sama Robin, sempat di Zoom kan, di discuss juga. Dia bilang ya gue ketemu sama orang-orang yang like-mindednya ternyata sekarang orang-orang yang punya peranan kunci gitu di skena Bandung. Ya mulai dari Helvi tadi, Richard gitu kan, siapa lagi ya? Ajo dulu kan sempat dipupan ya, terus bikin Cari Bombshell gitu, Marcel segala macam gitu. Terus ini sempat gue tanya nih ke si Robin juga, Kang. Ini gue nggak tahu lu ini juga apa namanya, agree atau ada opini tentang ini. Gue bilang, si Robin bilang katanya itu anak orang-orang dari keluarga yang apa namanya, gue nyebutnya ini dilemanya working class, dalam artian begini, orang-orang kalau di sini mungkin orang-orang yang punya latar belakang pendidikan intelek, lebih ke intelek sih, bukan selalu orang kaya sih menurut gue. Iya betul, karena dibilang waktu itu Otong kan bapaknya apa ya, dosen. Bokap gue juga dosen. Terus pokoknya dibilang dari lingkungan akademis memang ininya kan keluarganya. Terus lu setuju nggak kalau misalnya tastemakernya atau biasanya kalau mungkin sampai sekarang ya, yang ngedrive tren atau yang presentasi yang bakalan berhasil secara career wise tuh anak-anak dari lingkungan ini? Iya enggak sih, dalam arti emang iya, maksudnya lebih ke privilege, dalam arti orang-orang dengan latar belakang seperti ini mungkin pada waktu itu punya kans untuk dapat referensi yang lebih. Betul. Gitu kan? Kan biasanya yang punya kaset CD yang aneh-aneh itu biasanya. Iya, tapi dulu gue pun ngelihatnya banyaknya dari waktu itu gue dapat referensi selain dari majalah, itu dari anak-anak Jakarta yang jauh lebih tajir dulu, yang mereka kuliah di Unpar. Terus gue masih SMP, gue pernah ketemu atau gimana. Gue pernah waktu SMP gue main di acara Unpar, dan anak-anak Unpar ini kaget karena waktu itu band gue waktu itu namanya adalah asal-asalan. Waktu itu tiba-tiba kita, bukan, sebelumnya lagi kita bawain, gue lupa deh, kita bawain Faith No More, kita bawain bukan Faith No More, apa ya, gue lupa, bawain Anthrax, bawain, pokoknya yang mereka nggak sangka, kaget. Iya, anak Bandung ada yang bawain lagu-lagu ini gitu. Terus mereka kayak mulai lu pada zamannya mungkin wah band lu keren gitu-gitu. Padahal menurut gue hancur sih dulu. Terus kayak gue kenal ada yang mahasiswa Unpar, gue masih SMP kelas 2, kelas 3. Iya. Lu main aja ke kosan gue di Cimbuluit gitu. Ntar gue banyak ini kaset-kaset import gitu. Jadi gue tiap weekend gitu gue nyempetin main, gue pinjem, minggu depannya gue rekam, gue balikin lagi gitu sih. Ya, jadi memang kalau dia emang sering keluar negeri atau orang tuanya suka keluar negeri, jadi dia ke record store beli kaset-kaset kayak gitu-gitu atau CD gitu kan. Kalau gue nggak sesering itu. Maksudnya gue bokap emang kadang-kadang ditugasin ke Jepang atau ke Amerika, nah itu kadang-kadang gue udah mulai nitip kaset tuh. Iya. Tapi kayak pengetahuan dulu kan media musik di Indonesia lokal yang kita tahu kan Majalah Hai doang. Iya, sebelum Majalah Hai kan ada apa ya dulu, Vista. Anjing. Gue lupa. Iya. Ya tapi ya gitu, Majalah Hai juga kan ya musiknya udah gitu kan. Nah tapi di majalah impor juga udah masuk waktu itu kayak ada Hit Parader, ada Circus, ada Metal Age. Terus suatu hari, gue emang pas waktu gue suka hard rock, bokap gue kadang-kadang suka beliin tuh kalau dia ke Jakarta, toko di buku import Rubino.
Tuh dia kadang-kadang ke Rubino tuh di Ratu Plaza, terus beliin gue Circus atau Hit Rider gitu ya. Gue lagi seneng hard rock ya, seneng-seneng aja kan baca. Wah. Terus suatu hari dia bawain gue, bokap tuh bawain gue buku. Gue udah mulai suka thrash metal tuh. Metal Maniacs. Wah itu gue seneng banget. Anjing ini dia yang gue cari-cari gitu. Karena itu yang ngeliput band-band yang lebih ekstrim. Yang lebih gue suka gitu, yang lebih ekstrim dari situ. Oke. Jadi mungkin ya. Dan kalau gue kan dari anak skate, gue nongkrong di skate, ya pengetahuan itu pasti gue share ke teman-teman skate. Sama kan kita juga pengetahuan musik-musik hardcore punk juga dari majalah Thrasher lama kan banyak tuh. Ada Notes from the Underground, artikelnya Pushhead dulu misalnya, Push Zone yang kayak gitu. Nah itu kan banyak band-band hardcore punk, terus iklan-iklan kaos atau album dari Misfits, Ramones atau apa. Gitu kadang-kadang suka kita curekin gitu, aduh pengen kaos ini, pengen kaos ini, pengen kaos ini gitu. Sama bandnya juga ya. Iya, dulu referensi juga dari situ, majalah Thrasher. Sama dulu yang punya toko skate, Charlie, tokonya namanya Hobbies. Itu juga kadang-kadang dia kalau orang lupa bawa Swirl, majalah Swirl. Iya. Ada Pupen. Sebelum dia buat majalah Swirl kan, Charlie juga dia suka masukin kaset import, t-shirt import. Jadi menurut gue waktu itu scene skate lumayan apa ya? Akses untuk referensinya itu lumayan banyak dari situ juga. Iya. Tapi setuju nggak sih kan kalau disebut kayak band yang mungkin sekarang udah kita ngeliatnya dalam in hindsight udah status legendaris ya, adalah orang-orang itu yang punya akses tadi gitu kan. Kita ngomongin kayak ya itu menurut gue dari networking, maksudnya memang ada beberapa orang yang punya privilege dari menengah, keluarga kelas menengah dan networkingnya ke kelas atas misalnya yang punya privilege untuk dapat referensi itu. Tapi ada juga yang emang tadinya nggak punya apa-apa tapi punya passion dan networkingnya ya udah gitu. Iya nyari-nyari. Iya oke. Nah tapi ya emang pasti ada celah kayak mungkin sister ini mungkin bukan dari keluarga yang gimana-gimana, tapi karena dia networkingnya bagus juga dia dapat akses informasi macam-macam gitu. Gimana lo pergunain celahnya aja gitu, opportunity-nya gitu kan. Iya. Nah, bentar. Tadi kayak ada SMS bisnis. Enggak dari. Oke. Nih di Pupen kan udah banyak yang diliput dan diceritain gitu kan kisahnya dan juga terjadinya, dan juga udah jadi bisa dibilang band legendaris, salah satu band kunci lah. Sekarang nggak ada yang tahu Pupen. Masa kan? Coba aja lu tanya. Enggak. Banyak. Gue ketahuan waktu itu gue misalnya kayak di sosial media, misalnya di Twitter, tiba-tiba gue nge-tweet sesuatu dengan bahasa Sunda. Banyak yang kaget. Wah, Tiasa Sunda, Kang. Berarti mereka nggak tahu kalau gue dulu terputus besar di Bandung kan. Iya. Itu terputus karena memang kayak Pupen sebagai band rilisannya untuk zaman sekarang nggak ada. Maksudnya dulu kaset ada tapi kan udah sold out. Betul. Udah terhitung obscure. Terus di streaming nggak ada juga, nggak ada gitu. Ada YouTube yang ya adanya juga YouTube orang yang ini kan. Maksudnya orang mungkin yang tahu anak generasi sekarang tahu Pupen mungkin karena juga mereka mungkin follow Burger Kill karena mereka cover lagu Atur Aku kan. Betul. Gitu. Taunya dari situ expose-nya. Taunya misalnya. Tapi kenapa menurut lo kenapa tuh cuma bertahan 10 tahun yang menurut gue belum mencapai potensi tertingginya menurut gue, karena baru dua mini album, 1 album, dan kenapa tuh cuma sampai 10 tahun? Dulu sih mikirnya waktu itu Pupen lumayan setelah 10 tahun tuh lumayan di atas tuh. Dan waktu itu kita kena realita bahwa si Robin dapat tawaran kerja di Bali kalau nggak salah. Iya. Gue dapat tawaran kerja di Jakarta. Ngebandnya gimana tuh? Mendingan kita kelarin di situ. Oh, diputuskan sepakat bareng-bareng udah berhenti dulu deh. Iya, berhenti di situ deh. Tapi itu sepihak oleh gue dan Robin sebenarnya, karena sebenarnya basis dan drummer kami masih pengen lanjut. Lo kok berhenti? Gitu. Dulu saya si Rudal kan, ya? Iya, Rudal sama Abai. Abai. Tapi kan waktu itu di band memang diktatornya gue dan Robin. Jadi kita pikir
Maksudnya nggak ada kayak ayo kita obrolin enaknya gimana, nggak ada kawan-kawan berhenti gitu lah. Ya emang yang ininya ya kalau sekarang dipikir kembali ya anjing ngehe juga ya gitu. Dulu sih kayaknya natural aja sih gitu. Iya. Kalau kata Robin mah katanya Pupan pun ya itu juga memang dia bilang menurut dia kita udah nge-push sejauh mungkin ya di situ ininya. Kalau misalnya kita di-push lebih jauh lagi kata itu mungkin bakal berevolusi jadi band yang berbeda lagi, dia bilang gitu. Bisa sih. Karena secara musik mungkin ya. Dan juga ininya yang katanya untuk reach wider audience kita mesti masuk ke major label atau apa namanya? Ya pada zaman itu kan alternatifnya belum kelihatan kan. Kalau sekarang kan justru udah banyak. Udah nggak ada major, nggak ada indie gitu kan, semua bisa. Kalau dulu kan belum kebaca seperti itu sih. Iya. Di Trital harus lebih serius dibilang gitu dan. Iya, dan waktu itu si Robin berpikir dia karena dia udah bareng sama Berkerkil juga, gue mungkin kayak di belakang layar gitu menurut si Robin. Jadi gue yang membawa nge-push si Berkerkil itu. Jadi sebenarnya kayak Pupen kelar dulu kayak kita oper-obor ke band berikutnya gitu sebenarnya. Gitu sih. Iya, di generasi yang baru yang terusin dan ya. Tahun 2002 ya maksudnya kan itu kelar kan farewell gig di Nirvana maksudnya. Nirvana Cafe. Iya. Dari situ titik itu lo pindah ke Jakarta kan untuk kerja juga dia bilang, tapi juga kalau nggak salah gue sempat dengar di satu channel yang apa lupa namanya gue, tapi juga lo ngomong katanya lo udah agak jenuh dengan gue waktu itu gini kehidupan di Bandung ya. Waktu di Bandung kegiatan gue udah mulai kerja, lulus kuliah, gue kerja di sebuah event organizer seni rupa. Dan waktu itu gue kerja, ya udah sesudah kerja gue ke tempat hangout, ke tempat nongkrong, mungkin sama malam pulang besok gitu. Terus waktu itu teman-teman gue lagi semangatnya ngebangun ini brand-brand clothing mereka sendiri. Sama waktu itu gue belum tertarik. Gue pengennya dulu lebih kayak main band atau ya yang kayak gitu kan. Tapi terus kan waktu itu belum bubar sih. Jadi gue kegiatan weekend tuh masih manggung dengan Pupen. Cuma waktu itu gue itu kan rutinitas, gue jenuh. Terus gue waktu itu diajak oleh Jill sama Ricky Step Forward. Mereka lagi bikin album untuk gue ngisi vokalis itu. Sebagai Step Forward di mereka di album Step Forward. Terus gue ayo gitu, ya udah lu ini aja, lu bisa nggak ke Jakarta kita biayain. Ntar kalau tinggal lu stay di rumah gue aja Yan, kata Ricky gitu kan. Waktu itu gue memang baru-baru kenal Ricky kan. Oh siap gitu. Nah, setiap kali gue ke Jakarta, gue naik kereta kan, dulu kan belum ada Cipularang tuh kan. Naik kereta, dijemput Ricky di Gambir. Kita anak-anak Jakarta anak-anak skate Jakarta lagi hangout di ini nih, di food court Plaza Senayan. Sangat gitu. Nah, gue tuh selalu inget kalau gue naik mobil Ricky dari Gambir, terus menyusuri Sudirman tuh, Tamrin tuh Sudirman. Itu gue selalu ngeliatin gedung-gedung tinggi gitu kan, anjing, wah kerlap-kerlip lampu di kota gitu kan. Anak dari sebagai putra daerah kan, lihat anjing, ini big city gue seneng. Jadi gue semangat. Jadi setiap kali misalnya lingkungan baru dehnya. Iya, lingkungan baru. Tadinya gue rutinitas udah kayak ketebak atau apa, pas setiap kali ke Jakarta gue seneng. Terus gue udah rekaman di Jakarta sekali 2 kali bolak-balik. Kadang-kadang cuma main aja ke Jakarta. Atau misalnya Pupen ada show di Jakarta, tapi gue udah duluan ke Jakarta. Gitu, jadi ntar ketemu di mana gitu. Gue selalu nginep di rumah Ricky, dan ya itu jemput di Gambir, lihat lagi anjing. Gedung-gedung gitu. Iya, gue sedang terus kadang-kadang kayak waktu itu gue nggak pernah kepikiran sih. Gue dulu kayak nggak mau pindah Jakarta, panas. Karena Bandung kan adem. Cuman pas pindah Jakarta juga ada banyak yang gue hal-hal baru. Iya, elemen. Dulu maksudnya gue kalau ke Jakarta sebelum kenal Ricky, gue jarang ke daerah selatan, tapi gue ketemunya kan
sama Buluk sama lu gitu kan. Di timur pasti ke timur kan. Jadi itu lumayan image Jakarta tuh kayak gitu tuh gitu. Gang Talib. Ya maksudnya teman-teman, tapi maksudnya dulu nggak ada tuh turun gambir. Nah, si Buluk malah gitu. Gaul atau gaulnya beda tuh ya. Iya. Iya, jadi ya udah akhirnya terus suatu hari pas di Bandung gue dapet tawaran, lu mau nggak kerja di PH ya, PH bikin kayak ada sinetron, bikin kayak gitu, lu jadi artistik. Tapi ya lu ini paling berapa ya? Mungkin 4 sampai 6 bulan di Jakarta gitu. Gue udah nggak mikir lagi, udah ayo. Yeah. Yang penting pindah aja dulu gitu. Terus sempat gue pernah ngeliat pokoknya ikut sinetron TV Strawberry. Iya. Jadi preman. Jadi gue yang bikin. Bukan preman waktu itu. Jadi gue yang bikin, mereka karena low budget, kekurangan pemain. Jadi tim-timnya semua disuruh main. Tapi dibayar juga. Waktu itu gue ingat deh, satu episode dibayar 500.000. Wih, lumayan. Waktu tahun 2001 awal 2002 itu lumayan. Dan sehari itu bisa kelar 3 episode. Anjir. Wah, anjir lumayan tuh 1,5 gitu kan. Cuman dulu kos-kosan sebulan. Iya, dan dulu juga aktingnya juga nggak iya figuran. Waktu itu gue kayak jadi gue inget tokoh utamanya Rachel Mariam. Betul. Terus gue jadi temennya, tapi gue adalah gue jaga toko kembang atau something, tapi gue juga tukang sablon. Ya udah gitu aja sih. Gue cuman kayak main di 5 episode. Terus gue dapat kerjaan lain, tawaran kerjaan lain yang lebih gue. Apa tuh? Di media musik ya, dulu namanya MTV Tracks kan. Betul. MTV bikin divisi majalah. Terus ya udah gue pindah situ. Gunung Sarina lantai 8. Gue awalnya tuh udah beberapa kali nyari kerja di Jakarta sebelum yang kerja sama production house ini. Gue ditawarin kerja dan gue interview itu ke majalah ini Jakarta. Di Jakarta, ya. Hasif dulu itu kan awalnya. Ya, Hasif waktu itu gue kenalan nama Hasif. Oh nggak liputan sih waktu itu. Tapi kayaknya Hasif ada di kantornya. Gue lupa sih siapa ya pemretnya yang bule yang bekas pacarnya Dewi Lestari. Terang. Siapa ya? Axel Rose gitu. Wah, tapi udah ketemu sama dia tuh. Iya, ngobrol sama dia, terus pas interview, tapi ternyata kayaknya kurang yakin, kurang sreg. Gitu. Terus akhirnya gue nggak dapet pekerjaan itu. Terus gue masih nyari-nyari kerja apa lagi ya, gitu. Sempat mulai era itu tuh ya, pokoknya kasakusuk gitunya. Iya, nyari-nyari pekerjaan gitu. Gue ingat dulu ingat gak band Phantom Planet main di Borobudur ya? Iya, itu launchingnya majalah MTV Tracks kan? Phantom Planet. Lagi bawa recorder sama ini. Anjing kak, gue disuruh interview si Duta sama gue? Iya, kalau sama waktu itu gue lupa. Mesti dapet soundbite gitu. Halo, gue Duta, kayak gitu kan. Anjing gue kayak turun pangkat aing gitu. Biasa di interview, suruh interview. Iya. Gue ketawa gitu kan. Wah, tapi kerja di media musik seru sih. Maksudnya kayak begini ya. juga tuh kan pasti. Iya, maksudnya dan media. Dulu waktu di media, akhirnya gue seneng mumpung ada gue, ayo band-band baru atau band-band yang musiknya menarik, bisa nih gue push di majalah. Dulu gue inget sih, gue harus interview Agnes Monica. Waduh, gimana tuh? Terus gue nggak tahu, lupa gue syutingnya kayaknya daerah timur atau utara situ. Gue kejar, gue tungguin. Emang udah di setup mau janjian tapi gitu kan. Pas dia udah lama tuh gue nunggu kayak berapa jam lebih. Pas udah mau interview, pulang dia. Mungkin kecapean. Ya, tapi kan gue udah nungguin. Anjing, brengsek. Buat Rex dulu. Emang gue siapa? Gitu. Emang bukan siapa-siapa. Emang gue wartawan gitu kan. Jadi gue kayak, oke. Oh, ini industrinya kayak gini ya, gitu. Harus realitinya. Pasti gue belum tahu setup. Akhirnya kayak untuk biar interview, mungkin dari majalahnya juga mungkin lu nggak bisa langsung atau apa, lu harus kayak janjian atau nggak barter yang kayak gitu-gitulah. Lu dapat exposure di sini, lu di interview, lu ada foto sesi gitu. Iya. Dan kayak itu juga lo jadi kayak nyadar kayak gue punya akses buat ngasih slot ke temen atau peers yang memang mau masuk ke media gitu ya. Iya. Maksudnya ya. Atau di review maksudnya gitu ya. Iya, sekedar
review, maksudnya waktu itu si majalah MTV Tracks juga masih sangat baru dan masih dibentuk, jadi terbuka untuk ini mau diapain nih majalah gitu. Dan gue tuh berkacanya tuh waktu itu MTV Tracks tuh gue seneng majalah yang mainstream tuh Blender dulu. Oh, tahu yang buat cowok ya? Blender itu iya sih, iya buat cowok ya. Ya majalah musik kan rata-rata emang lebih pangsanya pasti benar lebih sih. Cowok sih. Cuma Blender tuh lebih apa ya? Lebih ada humornya, ada musiknya juga bagus gitu. Jadi gue ambil dari situ. Buat referensinya ya. Terus ya udah akhirnya yang gue lihat juga itu jadi sih, banyak kan review. Maksudnya yang gue lihat kan ini kan kita barengan waktu itu kan gue tinggal turun lantai di bawah kan, gue kan di radio. Lu tahun berapa ya waktu itu masuk radio? Setelah gue kayak 2 tahun. Kayaknya lu duluan. Cuma gue duluan. Gue 2003. Berarti setahun kemudian ya? Cuma setahun di situ kan. Dan setiap baca itu ketahuan nih yang mana lo ininya gitu kan. Cukup dibebaskan menurut gue ya. Tapi kan gitu kan, kita mulai kerja dulu, wah main beh gitu. Terus pas kerja jadi kacung. Iya bener, disuruh-suruh juga gitu. Iya. Itu juga kan chapter pertamanya Seringai, di mana sama Ricky dari sering frekuensi ketemuan itu bikin dry dulu ya masalahnya. Kalau sama Ricky dulu emang karena gue udah sering main ke rumah Ricky ke Jakarta. Kita main band aja ya, band apa ya gitu. Kita waktu itu Ricky sama Step Forward, gue sama Pupen pengennya sesuatu yang belum ada di Indonesia. Nah waktu itu gue sama Ricky itu lagi demen-demennya At The Drive-In. Anjing, ada nih sok-sok kece gitu kan. Susah gitu. Kita bikin gitu. Terus akhirnya Kemot masih di Bandung. Tadinya gua Ricky, terus ada Regina dari Traksap main bass. Oh iya. Budi apa Ade yang gitu? Belum waktu itu. Oh belum. Terus kita ajak aja waktu itu si Adi Pure Saturday kerja di Jakarta juga. Oh kita ajak aja. Kan mumpung di Jakarta juga gitu. Terus nama bandnya The Rai. Udah berapa kali latihan. Pas bikin lagu, anjing rumit. Belum pas si Adi bikin lagu, anjing udah kayak anjing out there banget nih si Adi bikin lagu ya. Pure Saturday. Kan Pure Saturday juga sebenarnya rumit kan dia. Tapi ini sama anak rock ya makan. Jadi dijadiin jadi rock. Jadi, entah kenapa jadi lebih rumit. Anjing. Gak kena gini kata sih. Iya, terus akhirnya waktu Ricky Kemot lagi latihan iseng ngejam. Terus kita mainin iseng Black Flag sama Black Sabbath. Lancar. Itu kayak udahlah bikin dari gini aja. Itu ya jadi titik pertama sama Toan kalau saya dulu basis. Iya, basis pertama dulu Toan. Iya. Kita udah punya band baru. Terus waktu itu Regina, ngeband baru nggak ngajak. Oh tadi Dry itu belum resmi bubar tapi udah belum resmi bubar. Cuma udah nggak pernah diajak latihan lagi. Tahu-tahu ada band baru gitu namanya Seringai. Tapi Dry nggak pernah resmi kayak dibubarin, emang nggak pernah latihan lagi aja. Itu kan bertahan sampai sekarang kan, maksudnya yang sampai sekarang 20 year plus lah kan, 20 year plus sama Seringai itu. Tapi lu nemuin apa tuh yang nggak lu temuin di Pupen waktu sama Seringai? Bermusiknya atau funnya mungkin? Lebih gini, kalau sama Pupen juga berangkat dari pertemanan. Bisa juga band debat dan diskusi. Jadi emang segala sesuatu diobrolin. Cuma pas dengan Pupen 10 tahun itu kan kita awalnya bikin apa ya, segala sesuatu ngerjain sendiri. Jadi masih belajar. Flyer sendiri, promosi sendiri, marketing sendiri, ke media sendiri, ya gitu-gitulah. Desain pun, merchandising sendiri. Pas dengan Seringai, itu at least gua udah punya bekal itu. Okay. Jadi ngejalaninnya training groundnya udah ada. Iya. Dan networkingnya udah tahu kan, si ini. Jadi tinggal eksekusi ya gitu. Eksekusi, tapi tidak berarti bersantai-santai juga gitu. Benar. Cuma lebih mudah karena kita udah lebih tahu caranya, gitu. Gue nanyain sama Ricky, bisa bertahan sampai sekarang dengan formasi solid sekarang tuh, formulanya apa sih Rick? Gue bilang gitu sama dia. Kalau menurut dia, fun udah pasti.
terus selera humor yang sama, dia bilang gitu. Setuju sih gue, kita pernah bahas sih. Iya, udah kayak ini Kak, kayak apa namanya, subconscious, dia bilang gitu ini. Cuma satu lagi dibilang yang jadi kunci itu adalah setiap kali ketemu perbedaan pendapat, dibilang itu kita bela-belain ngalah untuk satu orang yang nggak setuju sama keputusan itu. Dan artian kayak satu orang kayak, gue kayaknya nggak serk nih gas gini-gini. Oh iya, jadi kalau misalnya ada satu yang nggak dijalanin, dibilang. Masih tetap nggak serk, mendingan nggak dijalanin. Maksudnya gitu ya? Kita juga nggak pengen kayak ada satu orang yang jalan, berat, tapi sebenarnya nggak sesuai dengan yang dia udah mau keras pengen kayak gitu. Kalau kebanyakan kan band kayak, lu nggak setuju ya lu mesti ngikut sama yang bertiga gitu, misalnya sama yang lainnya gitu. Oh nggak. Gitu, kalau di seringnya justru harus semuanya happy dulu. Iya. Itu kuncinya menurut lo yang bisa bertahan. Itulah kunci keluarga bahagia. Keluarga cemara. Oh gitunya tapi ya. Iya. Ada lagi nggak menurut gue yang kenapa formulanya, kenapa skinnya tuh bisa bertahan sampai sekarang menurut lo kuncinya? Kan ngeliatnya kayaknya semua orang punya band tuh pengen banget kayak punya kekompakan, keriten sampai sekarang kan menurut gue juga sebagai pemain band ngiri gue jujur ngeliatnya. Gue mungkin juga gimana ngejelasin ya? Si Seringai itu mungkin juga nggak trying too hard untuk kita maininnya musiknya heavy. Tapi kalau lu lihat interview juga kita bercanda mulu. Iya, bercanda mulu, tapi begitu main musik mungkin serius. Terus juga dulu mungkin pas awal-awal Seringai itu kayak media-media kadang-kadang nggak ngerti, oh ini band metal ya, oke lu gua foto, lu harus metal gitu kan. Sementara kita, tapi kita secara fisik gitu. Pun nggak bisa dijual kayak gitu kan. Jadi kalau lu lihat kayak di majalah Hai, kita ada foto yang ya itu lebih kayak udahlah ikutin aja lah biar cepat kelar gitu. Ya udah kita ada janjian dari awal nggak mau kita ini ya jangan sampai gimana ya nge-push sejauh ini atau gimana gitu, bikin pack atau janjian bagaimana? Enggak sih, enggak. Jadi ngalir aja mesti lebih ngalir gitu sih ya, cuman kayak udah tahu sendiri gitu kayak kita nggak usah sok sangar deh gitu. Gue pernah ini Kang maksudnya dulu tuh band-band metal tuh banyak yang gue inget karena gue di media begitu di foto tuh so gahar. Wah gahar gitu, ada beberapa emang gahar tapi ya maksudnya kadang-kadang rasnya beda ya sama ras Arya mungkin. sama maksudnya kalau orang kulit putih mungkin dia hidungnya mancung, jadi kalau di foto terus lightingnya dari atas terus jadi gelap, jadi matanya lebih celong ke dalam gitu kan, lebih anjing serem gitu kan. Kalau di sini kan enggak kan. Jadi kadang-kadang kayak lu mau sesangar apapun enggak sangar juga gitu. Image-nya nggak ini ya, nggak matching dengan apa yang diproyeksikan gitu. Ya bisa seperti itu, tapi maksudnya ya udah dari musik aja gitu. Tapi gue pernah ini Kang, dulu kita pernah gue inget di Jogja, pokoknya salah satu tur rokok bareng sama Seringai gitu kan. Terus gue ditemenin sama LO-nya. Sepanjang perjalanan si LO tuh cicing, gue diem aja kan, kayak orangnya sopan, santun gitu kan. Kang, Mas, ini mau makan ini aja gitu kan. Terus jadi pendiam lah orangnya gitu kan, normal lah biasa. Terus sampai ke venue Brandas duluan lah gitu kan, main Oh ini sama Brandas ya? Oke. Kau ingatnya tadi waiting room. Abis itu Seringai baru kan main jeger, main begitu. Ini anak yang tadinya diem aja gitu, kayak kesurupan kan. Oh itu emang kesurupan itu. Itu emang kesurupan. Gujak, waduh ini orang kayak begini ya gitu. Soalnya gitar Kit tritone itu. Ada itunya. Terus kalau bisa ada di isinya gitu. Nah, cuma maksud gue itu ada impact itu, lo sadar nggak sih Seringai itu ada ya sebenarnya nggak usah Seringai, maksudnya kita pun sebagai fans musik pasti mungkin ya sehari-hari kita kalem atau apa, tapi begitu let's say ada band yang kita suka terus panggung gitu juga tiba-tiba ya kita fanatisme langsung keluar. Ya bukan soal fanatisme juga, tapi adrenalin. Iya. Adrenalinnya keluar dan wah
all out aja gitu mungkin. Iya. Gitu. Tapi lu setiap lo penulisan lagu, seberapa jauh lo punya si elemen Serigala Miliта ini ada di dalam plan lo? Dalam artian gini, lagu-lagu Serigala kan itu kalau gue dengar beberapa didesain memang untuk singalong gitu, individu merdeka dan etc gitu. Tapi itu memang lo ditulis dengan gambaran si penggemarnya in mind gitu, dan artian gue pengen nulis. Iya, maksudnya dalam arti karena gue juga suka musik, dan misalnya gue waktu itu nonton konser Motley Crue misalnya, terus nonton konser apa, ada part yang lu pengen air gitar gitu, nonton Iron Maiden gitu kan, lu mau bawaannya air gitar. Ada Motley Crue kan kayak Kickstart My Heart kan kayak gitu kan, ada sing along. Itu yang kita ambil, jadi kayak live music yang kita suka kita terapkan ke Seringai di dalam beberapa lagu Seringai. Jadi pas awalnya sendiri sih Seringai emang orang masih bingung karena kan in between rock dan metal. Ini kalau dibilang rock kayak lebih kenceng, tapi kalau metal juga bukan tipe extreme metal gitu kan. Dulu sih orang masih bertanya-tanya ini gimana sih gitu. Konsepnya gitunya. Iya. Terus yang banyak yang melabelkan, Seringai itu stoner rock, tapi enggak, stoner rock, doom metal atau apa itu lebih kayak influence-nya bagiannya personil Seringai. Tapi kalau secara musik, ya mungkin emang kami sendiri mencari-cari sendiri, tapi high octane rock tuh lumayan kayak jadi kategori sendiri. Kayak bukan jadi kategori, tapi kayak ya cukup menggambarkan apa yang dilakukan musik Seringai gitu. Iya. Gitu sih. Iya sih, memang waktu keluar memang blend formulanya, lu bawain MC5 juga gitu kan, Black Flag juga. Kayak semua ini kayak di melting pot dalam satu wadah gitu ya. Iya. Jadi dan belum ada pernah ngelakuin itu. Dan waktu itu juga si Seringai mainnya juga band-band yang seangkatan sama Seringai juga lumayan di Jakarta waktu itu awal-awal lumayan variatif kan. Ya ada Brandals. Betul. Ada Brandals, terus ada Upstairs, terus ada siapa lagi ya? Saja Makat. Ya ada Saja Makat, terus yang, siapa sih namanya kok gue lupa. Gimana dah? Rockefeller, Adam. That's Rockefeller. Miskin. Adam semua udah ada emang? Belum sih, Adam sama White Shoes kan belakangan tuh ya. The Miskin. Iya, The Miskin dulu. Itu kan semua beda kan. Maksudnya sekarang lu kalau dengerin kompilasi Jakarta sekarang, ya nggak ada yang sama tuh. Betul, gitu kan. Dan kebetulan yang gue suka adalah Seringai di situ paling kenceng. Iya benar sih. Nyanyi paling kenceng, paling keras ya. Dan itu maksudnya itu apa ya, benefitnya buat Seringai ketika Seringai bisa main di ranah yang lebih variatif, diterima, main di ranah metal underground diterima, main di ranah misalnya hardcore punk masih masuk juga. Dan kalau main di ranah yang variatif, enaknya karena waktu itu kita pengalaman band-band lama sebelumnya, jadi kita udah punya pengetahuan sound, kalau main paling kenceng gitu. Dan memang juga waktu itu kan bisa dibilang terjadi evolusi lagi di lanskap musik lokal gitu kan. Iya, itu kan seru kan dulu. Dan waktu itu kita main kayak tiba-tiba kita main di acara rave. Iya. Itu kan kayak cikal bakal dulu. Mungkin itu cikal bakal Aksara Records ya. Iya di Jakmove. Waktu itu lu sempat masuk Aksara Records nggak ya? Sempat masuk ke satu album ya? Satu album aja di situ. Oh iya. Di situ. Tapi kan lu bisa ngelihat gini, ada beberapa band metal yang nggak harus metal juga, itu beberapa band rock atau apapun itu ya, musisi yang ngambil resiko bereksperimen dengan ngerubah identitasnya, karakternya, musiknya kayak gitu. Lu bisa ngelihat Seringai mencoba strategi approach yang sama nggak? Kayak mungkin suatu saat nanti bakalan bosen, mungkin kita coba yuk berubah gitu. Gue tau Ricky itu kan, ya lu juga semuanya, Seringai itu kan personilnya nggak dengerin banyak musik gitu. Nggak cuma rock aja sebenarnya, bermacam-macam. Kalau dengan Seringainya sih mungkin nggak sih, Seringai udah dengan kalau musiknya mungkin masih bisa berubah nih. Lu kalau dengerin Seringai yang baru juga lumayan beda lagi nih, maksudnya gue nggak tahu akan bagus atau enggak, karena biasanya itu yang akan dirilis lain orang ya. Dan gue juga nggak tahu itu bagus atau enggak karena itu belum kelar. Ya pasti ada perkembangan ke situ sih. Maksudnya kalau mengulang lagi akan mudah. Maksudnya gimana ya?
ada batas tipis antara lu stagnan sama lu konsisten. Iya sih. Ramones tuh stagnan atau konsisten? Gue bilang konsisten kalau dia. Konsisten. Motorhead? Motorhead, ya itu susah tuh. Kalau lu ngikutin Motorhead, kayak ada beberapa album yang jadi lebih secara sound berkembang atau apa, tapi dia tetap konsisten di musiknya itu. Iya. Tapi itu album itu aja. Album berikutnya menurut gua nggak terlalu bagus. Jadi jadi bisa jadi kayak, wah ini bagus nih berkembang, pas album berikutnya, wah ini agak stagnan gitu, bisa kayak gitu kan. Dan tapi ada juga tiba-tiba band seperti apa sesudah At the Drive-In? Sparta? Bukan yang satu lagi? Oh, Mars Volta. Mars Volta gitu kan, itu kan dari At the Drive-In tiba-tiba jadi Mars Volta gitu kan, jelimet. Atau mungkin di metalnya mungkin tiba-tiba ada Mastodon yang bawa nafas baru, lebih ke prog, lebih ke ada psychedelicnya dikit gitu kan. Dia terakhir malah agak ngepop tuh. Ya kan? Iya. Melodik lah gitu ya. Tapi lo udah berarti seringnya tuh memang udah ketemu formula dan pakem, dan ini adalah hayatannya. Dan kayaknya kalau untuk dibawa keluar dari pakem itu kayaknya sih apa ya, lo nggak bisa ngeliat ke situ, mau eksperimen dengan apa gitu, elektronik apa gimana gitu, enggak ya? Tergantung. Maksudnya mungkin aja gue akan membawa elektronik dalam arti equipment elektronik ya, bukan musik elektronik ke dalam stringnya, tapi lebih ke porsinya seberapa sih? Gitu. Dan lu kan sempet tuh yang Brandals yang pas jadi BRNDOS. Betul. Lu pakai produser. Iya. Dan menurut gua secara musik anjing ini keren nih Brandals, apa ya? Keluar dari pakemnya. Iya, pakemnya, dan secara situ berhasil. Tapi kalau untuk sales sendiri waktu itu berhasil atau enggak? Sales mah gitu-gitu aja ya, cuma yang atau orang atau fans lu kaget. Kaget. Terbelah dua memang. Jadi ada yang nggak terima, ada yang ternyata welcome dengan perubahan ini gitu. Tapi banyak yang nggak terimanya sih. Oh iya. Tapi memang itu kita udah dari awal udah menyengajakan, kayak udah kita benar-benar drastis deh, coba kita approach-nya dibedain biar kita come up dengan. Menurut gue sih nggak apa-apa sih ya buat maksudnya musisi kan memang ada musisi yang mengikuti selera pasar, maksudnya nggak harus selera pasar mainstream, tapi mungkin ke pasar fansnya doang gitu ya. Ya udahlah kita manjain apa yang fans mau, bisa seperti itu. Tapi juga kadang-kadang lu sebagai musisi juga lu kan nggak pengen kayak gitu-gitu aja. Iya. Nah kalau lu di seringnya gimana lu? Sampai sekarang happy-happy aja atau? Gue happy-happy aja. Kalau gue pribadi, gue kalau mau berkembang drastis kayak lu jadi lebih apa, guanya mungkin nggak mampu. Jadi lebih ke faktor itu sih. Tapi ini beli perabotan ini buat sendiri nih. Perabotan ini by the way tadi datang bawa beli modular. Efek vokal gitu emang buat sendiri aja ya nih. Lagi mau main-main sendiri gitu. Ya gitu. mau ini aja. Mau main-main eksperimen gitu. Eksperimen, tapi bukan not necessarily buat seringnya juga. Iya. Kalau bisa diterapin seringnya dikit ya udah, kalau enggak ya enggak. Ini gue juga nggak tahu ini berhasil atau enggak gitu. Nah Yan, ini sekarang ke lirik nih, kan Undeniably, ya lo kan sebagai lirisis utama di bahkan lo sendiri mungkin yang nulis juga di sana. Cuman gue sih. Ini syarat dengan agresi, anti pemberontakan kayak gitu. Anti pemberontakan. Pemberontakan. Jadi ini dong. jadi kalem dong. Ya, anti otorita gitu kan, kritik sosial itu lahir dari mana sih Kang ininya? Itu lahir dari pertama mungkin lirik-lirik Sepultura, Nuclear Assault, dan akhirnya dari scene punk rock hardcore gitu kan ya, gue terinfluence dari situ gitu. Maksudnya gini. Lu kuliah juga kan termasuk aktif kan dulu, ya kan waktu apa? Maksudnya dulu gini nih. Dari lirik-lirik yang musik-musik yang gue dengerin, gue banyak menemukan bukan kebenaran ya, sesuatu yang positif, gitu. Sama mungkin dengan orang mungkin kayak mereka kalau ada orang yang mungkin dengan agama, dengan kitab suci gitu berangkat dari situ. Nah kebetulan karena gue dibesarkan oleh musik, berangkat dari situ, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang lebih positif gitu. Oh, oke. Iya. Maksudnya kayak misalnya lirik-lirik apa ya?
lirik ragu tentang racism gitu. Ternyata itu gue dapat dari lirik Nuclear Assault sama Sepultura dulu. Gitu. Oh ada yang salah nih di dunia. Oh begini. Oh gitu, mengerti. Maksudnya dulu waktu gue lebih muda, gue pernah melakukan racism dan gue pernah menjadi korban racism gitu. Jadi ketika band metal atau band hardcore punk ngomong itu, jadi relate aja. Dan dari situ gue jadi kayak berkaca ke lirik-lirik yang lebih kayak gitu juga sih. Iya. Itu kan lirik kan sebetulnya kayak lirik curhat ya. Jadi kayak buah pikiran. Iya, buah pikiran, apa yang mengganggu lo, terus ditulis oleh para musisi ke dalam musiknya. Ya udah, dari situ akhirnya lu belajar juga gitu. Oh, maksudnya masalah-masalah di dunia ini ada ini A, B, C dari lirik. Let's say dari lirik apa ya, The Dead Kennedys gitu. Betul. Lu bisa belajar banyak banget itu. Iya. Udah satu lirik panjang-panjang kan. Iya. Oh ternyata permasalahan di Amerika tuh ada moral majority. Iya. Terus ada apa? Pembuangan limbah yang membuat yang mengganggu misalnya gitu kan. Tapi terus ya kayak gitu kan. Iya. Itu jadi kayak jurnal ya sebenarnya kan, dan itu yang lo terapin akhirnya keseringan juga jadinya. Iya, makanya pelaporan potret sosial gitu ya. Iya, secara gak langsung mungkin seperti itu ya. Iya. Ini gue sama ini Kang. Tadi lo menarik lo bilang tentang proses gitu kan. Sekarang band-band, lo setuju gak kalau di apa yang terjadi dengan band-band sekarang, mungkin industri musik sekarang, gue bilang ya, ada satu faktor yang hilang menurut gue adalah si proses itu tadi. Banyak band yang generasi baru sekarang yang menemukan achievement atau taruhlah kesuksesan gitu ya dalam waktu yang singkat gitu. Sedangkan apa yang dilakuin sama band kayak seringnya itu kan ada proses panjangnya gitu ya. Tapi itu yang menurut gue yang hilang dengan apa yang dilakuin sama musisi atau band generasi sekarang adalah prosesnya itu. Rilis album satu langsung jeger, nemuin audiens dan langsung gede, tapi sustenance-nya nggak ada gitu. Jadi umurnya jadi lebih pendek. Setuju nggak lo? Gue antara setuju nggak sih, dalam arti let's say kalau seringnya pas baru main terus ternyata booming dan sukses, gue mah menerima. Dan ya memang oke, bagus gitu kan. Kalau maksudnya itu beda. Munculnya sekarang gitu ya, di era sekarang. Itu beda ini aja sih. Maksudnya gue ngerti, menurut gue ada band-band baru sekarang yang begitu muncul, terus ternyata jadi booming, itu juga karena infrastrukturnya udah ada ya, udah ada sosial media dan lain-lain. Terus gue selalu beranggapan kayak ada perbaikan kualitas dari taste di orang-orang yang bukan main band. Dalam arti gini nih, berapa tahun lalu waktu Seringai baru main di sebuah acara, let's say acara yang punya sponsor corporate gede, itu bandnya pasti itu lagi, gitu kan? Ya headlinernya ya pasti band-band mainstream itu. Ini beberapa tahun belakangan ya? Iya, terus maju fast forward ke 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, mereka misalnya mereka fansnya The Brandals, fansnya White Shoes, mereka sekarang kerja di corporation ini, dan mereka yang mengkurate musik-musik sekarang. Makanya kebelakangan headlinernya jauh lebih variatif. Betul. Gitu sih. Jadi ada mulai ganti generasi nih, gitu. Ganti generasi, dan generasi yang dulu mungkin dengerin musik-musik kayak kita, sekarang mereka udah ada di titik-titik di mana mereka decision maker yang, oh ini dulu musik yang gue suka nih, ini musik yang nggak itu aja gitu kan dulu. Jadi makanya lewat orang-orang ini atau event-eventnya juga akhirnya terbuka kesempatan lebih lebar lagi. Iya, jadi generasinya emang udah berganti juga. Iya. Jadi ketika lu bilang tadi, balik lagi kayak kalau misalnya ada band yang tiba-tiba cepet naik, itu juga gue rasa juga karena mungkin karena memang musiknya selain menarik, bagus, dan itu cepat dilihat oleh para decision maker ini untuk naik gitu. Iya, walaupun panjang atau make sense nggak tuh? Iya sih, benar juga. Tapi panjang atau enggak longevity-nya tergantung itu sih bandnya. Tergantung bandnya. Mau lo mau panjang apa enggak gitu. Iya.
Setuju nggak kalau sekarang? Kalau tergantung kebutuhan bandnya sih. Kalau emang umurnya panjang dan bisa terus berkarya bagus sih ya panjang-panjang aja. Iya. Maksudnya kayak gue seneng Metallica gitu. Tapi kalau misalnya Metallica tiba-tiba mengumumkan diri, wah kita udah cukup, kita bubar, gue nggak akan terlalu sedih-sedih amat. Soalnya kayak 10 tahun belakangan Metallica tuh nggak terlalu relevan buat gue musiknya. Iya. Gitu. Apa yang mereka bikin gitu ya albumnya. Iya. Misalnya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya seringai terbentuknya sekarang nih, lo bilang akan lebih susah nggak untuk mencapai zenith atau titik puncaknya lagi gitu? Ya sekarang mungkin lo masih menuju ke sana ya, belum apa? Nggak tahu sih. Kalau selama ini belum ada musik kayak seringai mah mungkin. Atau gini deh. Kalau menurut lo lebih susah nggak band sekarang untuk mencapai? Gini, kalau menurut gue potensi ya. Tadi gue mau ngomong apa ya? Kan sekarang lagi. Iya gue. Kompetisinya dan juga saking banyak medianya gitu. Mungkin sekarang kayak dari hal rekaman pun akan lebih mudah, bisa di rumah tapi hasilnya juga tetap bagus, mixing mastering. Cuman ya kalau misalnya lu ngomongin proses juga tergantung sih. Gue mau ngomong apa tadi ya? Ya tapi lebih susah nggak buat lo untuk band ngetop sekarang gitu deh? Lebih susah sih. Iya, dibanding. Mungkin ngetopnya enggak sih. Iya. Tapi untuk gue gini deh, gue contohin band luar mungkin deh. Iya. Kayak sekarang apa menurut lu band metal paling besar di dunia? Metallica dong. Iya. Iya kan? Iron Maiden, Metallica. Mereka sempat merasakan penjualan jutaan kopi kan. Betul. Album fisik. Tapi ya dengan manajemen yang baik mereka masih bertahan sampai sekarang kan gitu. Tapi itu Metallica kan band lama. Iya. Nah sekarang band baru apa yang bisa mencapai ke titik Metallica? Slipknot? Enggak juga kan, belum nyampe. Belum sampai. Mastodon lebih kecil lagi. Iya. Ya sama sih sama di sini. Kayak let's say band metal terbesar di Indonesia Burger Kill. Terus mungkin ada di deket-deketnya mungkin ada Death Squad, ada Seringai lah mungkin ya, ada yang band-band lain. Tapi sekarang band baru yang dengan infrastruktur sekarang, siapa nih kira-kira yang bisa sebesar Burger Kill? Itu susah menurut gua. Ya tergantung bandnya sih. Iya. Tergantung sejauh mana mereka ini. Networkingnya, lu passionnya kayak gimana? Bisa ada sih, mungkin, tapi nggak tahu. Walaupun belum terjadi kan sampai sekarang. Toh sebetulnya sebetulnya lebih mudah karena sebenarnya kayak Eben, Burger Kill gitu, mereka udah membuka ke jalur internasional. Maksudnya di kita memang ada beberapa band yang underground yang udah internasional, mungkin let's say kayak Senyawa, terus beberapa band yang mau udah tour. Tapi ya itu sekarang networking sih. Lu kalau mau jadi band internasional, ya lu harus keluar. Sama kayak misalnya karena industri musiknya ada di Jakarta dulu ya, 20 tahun lalu, ya lu harus ke Jakarta untuk bisa sukses, untuk ada chance untuk sukses secara nasional. Sama dengan lu mau sukses secara internasional, ya mungkin lu kayak Max Cavalera, lu dari Brasil lu pindah ke Amerika. Iya, benar. Lu mendekati industrinya. Iya. Tapi kan sekarang sebetulnya udah banyak ini ya. Maksudnya lu bisa viral di YouTube, lagunya bisa, iya. Sebetulnya lu kesempatannya lebih lebar gitu. Lebih lebar, tapi kan tetap harus ada kerja kerasnya. Iya. Kalau band lu udah sukses, one hit wonder terus nggak di maintain, percuma juga. Nggak ada lagi tapi tukang menurut gue sekarang sukses story kayak Burger Kill atau Seringai atau belum kali Squad. Mungkin belum ya maksudnya menurut gue band baru yang let's say 10 tahun terakhir yang menurut gue kerja keras mungkin kayak Efek Rumah Kaca sama Bara Suara mungkin lebih terlihat. Iya. Bara Suara juga networkingnya selain musiknya udah jadi, gue tuh masih inget karena gue
pernah kerja bareng sama Iga Masardi. Waktu itu dia masih kayak ngulik-ngulik, dia belum punya bandnya lah, belum fix banget lah, baru kayak jamming gitu. Dan tapi ya Iga menurut gua dia memang motornya juga. Jadi yang diperlukan oleh band itu ya sebisa mungkin ada at least satu motor yang nge-push. Lebih bagus lagi kalau semua member memang tahu masing-masing role-nya. Role-nya. Maksudnya kalau dibalikin kayak ke Seringai, Ricky lebih ke musiknya sama Kemot mungkin. Semi PR-nya. Semi bisa aja kayak PR-nya. Gue lebih ke estetikanya gitu kan. Maksudnya itu emang nggak semua band punya itu. Tapi kalau emang ada at least satu orang yang bisa memanage itu ya bagus. Iya. Ya, menurut gue juga salah satu formula sukses Seringai itu tuh masing-masing personil ada role-nya menurut gue. Iya. Ya bisa ngejalaninnya. Ya kebetulan si Seringai juga misalnya kalau di interview, lu nginterview gue, lu nginterview Ricky atau Kemot atau Semi, menurut gue lu nggak akan sulit ngambil informasi atau mendapatkan hal-hal yang baru karena semua orangnya bisa ngomong. Iya. Sementara gue jadi jurnalis dulu, kadang ada satu band nggak ada yang bisa ngomong dan mereka lagi promosi bandnya kan, kayak ya lu juga di radio kan juga suka nanya gitu, ada band baru gitu atau band yang jadi menurut lu kelebihan band lu apa? Bingung ya, kan antara nggak tahu atau mungkin sungkan mau ngomong. Kadang-kadang ada yang ngomong, ya kami sih biasa aja sih. Jadi kayak gampang kayak, berarti lu nggak akan kemana-mana gitu. Banyak kayak gitu kan. Dulu kan gitu kan nanya kayak gitu. Sekarang sih udah lebih ekspresif lah ya, yang mestinya sih. Nah itu juga ini nih Kang, kan di era sekarang, taruh dibanding sama kita kemarin waktu kita mulai karir gitu kan di awal 2000-an, tapi sekarang dalam rentang waktu 20 tahun aja udah ada profesi-profesi kayak gamer, terus influencer, buzzer, terus even di IT kayak big data, prosesor apa, terus Instagram kreator, konten kreator, profesi-profesi yang sebelum di era itu kayaknya nggak kepikiran kayak gitu ya. Lu sendiri sebagai pelaku, gue liat banyak cabangnya kan, jurnalis iya, entrepreneur iya, musisi iya gitu. Tapi untuk ini agak-agak tricky sih pertanyaannya, buat anak-anak sekarang yang pengen maju ke depan, dan mungkin lu juga sebagai inspirator sadar kalau anak-anak muda dia look up ke lo, dan dia lagi menentuin jalannya gitu. Hal apa sih yang bisa valuable valuable tips gitu buat mereka anak sekarang yang bisa memilih jalur-jalur karirnya ini biar nggak kejeblos. Lu sendiri kan lu bilang udah ITB desain industrial, produk industri nggak kepake sebenarnya. Tapi dasar-dasar ilmu desain dan seni rupa gue kepake. Masih ya? Iya, maksudnya kayak ide kreativitas gitu. Itu bisa diterapkan ke mana-mana, ke musik, ke Lawless Burger Bar sekarang, Lawless Jakarta, itu gue terapin di situ. Iya sih, interior gitu-gitunya. Iya, nggak interior tapi kayak creative marketing misalnya. Itu kan masuk juga kayak out of the box thinking gitu kan. Iya, kan dari situ juga gitu, nggak kaku gitu. Iya. Nah ini dengan dari sekarang banyaknya opsi pilihan karir gitu kan, buat anak-anak muda nih apa yang bisa lo? Gue sih menurut gue sih referensi aja sih, perbanyak referensi macam-macam. Maksudnya kayak dulu gue tuh mikirnya gue mau jadi desainer grafis, karena gue lihat waktu itu om gue jadi desainer grafis, wah seru banget gitu ya. Di keluarga? Ya di keluarga atau tetangga atau apa. Tapi ternyata pas gue masuk sekolah desain, gue sebenarnya tanpa ada bekal bahwa ternyata seni rupa tuh ada desain grafis, komunikasi visual, ada desain produk industri, ada desain interior, ada seni kriya, keramik, terus seni rupanya ada patung, grafis, tekstil, banyak lagi cabang, lukis gitu. Kayak lu mau yang mana? Jadi bingung gitu kan.
Terus akhirnya waktu itu prospektusnya waktu itu presentasi dari anak-anak senior produk industri waktu itu paling bagus. Jadi gue, mungkin gue jadi desainer produk industri aja. Masa depannya cerah. Gitu. Masuklah, kurang suka. Kejeblos. Dan setelah kalau gue pikir-pikir lagi, gue dulu lebih cocoknya mungkin kayak kalau memang mau di situ lebih ke seni grafis sih. Oh iya. Itu. Walaupun juga masih ya kalau bilang tadi ada beberapa elemen yang masih dipakai lagi. Tapi lebih berat musisi sih akhirnya main band. Itu sih menurut gue kalau lo ke arah sekarang ya perbanyak referensi dari sesuatu yang lo suka. Iya. Tapi kan dulu juga kan kita kan angkatan kita kan ya maksudnya mau jadi apa? Jadi musisi anjing dibilang orang gila sih lo. Dulu kan sama orang tua kita lah atau ya. Di atasnya kita gitu, jadi musisi. Ya nggak usah musisi, jadi seniman juga. Iya. Gua aja dulu sekolah di seni rupa aja, lo bisa ini dong, bisa minta tolong gambar muka atau apa gitu. Iya. Iya sih. Jadi sekarang udah lebih banyak. Sekarang kan maksudnya cenderung lebih mudah. Informasi itu lebih gampang, jadi seharusnya sih referensi sih lebih mudah didapatkan sih ya. Dari situ aja berarti ya kalau mau menentukan gitu pilihan. Iya, maksudnya sekarang tuh yang kayak paling menarik itu kan kalau buat anak muda sekarang mungkin menjadi influencer, kayaknya nggak ngapa-ngapain, cuman tag foto-foto dapat duit. Tapi sekarang lu ngebayangin semua orang mau jadi influencer, yang mau bayar lu siapa? Mungkin terbatas. Iya. Gitu kan? Tapi dari referensi itu juga lu influencer bisa. Akhirnya Indian influencer terbaik lah yang mungkin naik gitu mungkin. Kan dulu sama, semua orang pengen jadi DJ. Bener. Keponakan gue dulu nggak mau ulang tahun minta apa, udah dibayangin mau kasih gitar, ternyata maunya minta turntable. Anjir. Dulu kan, umur berapa tuh? Awal 2000-an masih SMP. Anjir. Pengen jadi DJ gitu kan. Semua orang pengen jadi influencer. Iya. Sebetulnya balik lagi sama dengan main musik, semua orang pengen main band. Semua orang mungkin pengen jadi di depan main band gitu, tapi kadang-kadang banyak juga yang ternyata band lu tuh emang jelek. Gitu, band lu tuh emang jelek. Aduh, gimana ya ini band gua nggak maju-maju nih. Mungkin band lu jelek. Gitu. Kalau misalnya band lu karyanya bagus, mungkin ini ada yang salah dengan lu bisa kembangin lagi di marketingnya, promo atau apa, networkingnya lu bisa. Tapi kalau ini nggak kemana-mana, mungkin band lu emang biasa aja atau jelek. Tapi karena lu masih suka musik, kenapa lu daripada jadi pemain band, lu bisa jadi orang di belakang layar aja. Manajemennya. Iya, jadi media mungkin, jadi manajemen, jadi apa lagi? Event organizer mungkin. Atau mungkin sekedar bantu misalnya ini yang keren, ada teman-teman yang bikin aplikasi streaming lokal, The Storefront. Misalnya, iya. Ya bikin kayak gitu-gitu kan, gitu kan. Maksudnya ini storefront nih secara royalti lebih adil, ya lebih fair gitu kan. Kayak misalnya waktu itu siapa yang kemarin ngepost kayak gua dari akun streaming luar setahun dapat sekian, ternyata kalau di sini di lokal dapat dalam sebulan atau 2 minggu gitu kan. Ya maksudnya masih banyak kantong-kantong. Lu kalau emang nggak bisa jadi musisi, tapi masih musik, mungkin emang lu nggak usah jadi musisi. Lu masih bisa jadi yang lain gitu. Yang lain, positif. Iya, sekarang kan banyak banget yang apa ya, celah tuh asal lu jeli banyak sih. Benar, iya. Nah ini juga berkaitan dengan apa yang salah satu cabang bisnis yang lo lakuin sekarang sama Lawless nih Kang. Gue ngelihat apa yang Lawless lakuin ini jadi kayak kayak diformulasikan untuk nge-targeting consumer mainly male, pria muda gitu, terutama segala elemennya yang terkandung di situ ada musik, kuliner, friendship, persahabatan, terus apalagi otomotif kayak gitu kan. Itu memang terjadi secara natural. Memang awalnya lu sama Ucup sama Semi itu sama si Gofar emang yuk kita bikin yuk yang menawarkan konsep male targeted venture. Dulu
Apa direncanakan kayak gitu apa enggak? Dulu sih nggak direncanakan untuk target marketnya lebih ke male gitu ya, ke cowok gitu ya. Cuma lebih kayak waktu itu gue sama Semi udah 2 tahun bikin Howling Wolf, kita bikin kayak distro buat band lokal. Kita jual merchandise band, CD di daerah Cipete, Jakarta Selatan situ. Itu karena waktu itu tokonya Robin Noksa almarhum. Karena waktu itu dia kecelakaan meninggal, tokonya tutup di Kemang, Ishka Bibel kan nggak lanjut. Waktu itu udah pindah, bukan di Kemang kayaknya. Balik lagi ke Tebet atau gimana lah. Tapi di daerah kita, daerah selatan tuh nggak banyak distribusi. Waktu itu makanya gue sama Semi bikin. Ya kalau toko kayak gitu, toko musik, toko merchandise band emang biasanya lebih dominan pria kan ya. Terus pas udah tutup, kita lagi cari tempat, ternyata Ucup sama Gofar waktu itu mereka dari Piston itu kayak lebih brand clothing tapi motor custom kayak gitu, cari tempat juga. Dan kita udah tempatnya bareng aja gitu, tapi mungkin kita beda ruangan atau apa gitu kan, atau di compound yang sama. Sambil nyari tempat itu gue keidean, ini kenapa nggak dijadiin satu aja, kayaknya menarik karena gue juga sebetulnya mereka juga suka musik yang kita dengarkan, dan gue dan Semi juga suka dengan custom culture gitu kan. Ya berangkat dari situ disatuin, dan gue tadinya ngobrolnya sama Semi dan Semi sepakat. Terus ya udah gue bikin logo duluan, bahkan nama pun gue yang bikin duluan. Lawless. Jadi estetis segala macam itu gue yang bikin duluan, dan gue presentasiin ke mereka bertiga. Gimana kalau kita disatuin antara musik dan custom culture, kan seru tuh. Dan belum ada waktu itu kan. Kan dulu ya musik-musik, custom culture gitu kan. Sementara di luar tuh mungkin bukan sesuatu yang baru. Seperti ini, gue punya nama. Kenapa namanya Lawless Jakarta? Karena jadi presentasi aja kayak agency aja sebelum gue. Dari presentasi dan udah ada logo, jadi lebih meyakinkan kan. Wah, akhirnya udah setuju. Kembali ya. Iya, dan akhirnya dari situ gabung lagi teman gue namanya Roni, teman SMA gue, dia tertarik, dia emang suka dua-duanya juga. Gue mau dong gabung, ya udah akhirnya. Invest ya. Dari album Waten bukan sih Kang? Lawless Darkness bukan? Iya. Ada juga dari situ. Iya, ada. Iya. Tapi kalau namanya sih lebih kayak karena Lawless Jakarta, itu karena waktu itu gue selalu melihat, nggak hanya di Jakarta karena kota besar ya. Tapi kayak, emang kayaknya orang di sini emang lawless aja sih. Iya, lu bilang apa, ngantri juga nggak ada yang bisa diatur. Wah, ini lu udah ngantri panjang gitu, tau-tau diselak ibu-ibu mau, atau bapak-bapak mau beli rokok gitu di Alfamart gitu kan. Kan anjing banget tuh. Enggak, cuma rokok doang, ya tetap aja ngantri gitu, kita nggak peduli. Iya. Oh iya. Ini dari situ lahirnya. Tapi appeal apa yang menurut lo bisa extend-nya lebih keluas gitu? Kalau tadi sebenarnya kalau ngomongin apa yang kami suka itu emang cowok banget. Kami semua cowok, dan kita suka musik rock, metal, punk rock. Kita suka custom culture. Dan image awalnya juga kita suka bir, kita suka alkohol. Kita emang sesuatu yang makan juga gitu. Emang maksudnya bukan image yang dibuat-buat gitu ya. Apa yang kita suka kita terapkan dalam si Lawless ini. Terus appeal-nya apa lo menurut? Kalau appeal-nya waktu itu belum ada kan. Iya sih. Belum ada brand lokal yang seperti itu, dan menyatukan ke lumayan kedua culture itu. Terus dari Lawless kan ada sekepal aspal. Iya. Exhibition artwork, tapi juga yang berhubungan dengan kultur-kultur itu. Terus kalau appeal yang lebih luas ya ketika kita mulai merambah kuliner pun karena kita suka makan. Iya, betul. Suka burger ya. Ya, suka macam-macam sih. Sebenarnya awalnya tuh gue dan Roni dan Semi selalu pingin punya bar. Kita bahkan pernah kayak survei, gue dan Semi pernah survei waktu itu di Pejaten, ada tempat kosong nih kayaknya bisa dibikin bar gitu, tapi akhirnya nggak pernah kejadian. Terus kalau buka bar di sini oke nggak, tapi kita nggak ngerti izinnya kan. Takutnya mahal. Jadi gue mikir gimana kalau kita bikin
apa ya, kayak let's say burger joint tapi kita bisa jual bir. Mungkin izinnya lebih mudah. Ternyata izinnya emang nggak sulit. Dan kita emang ngerti burger gitu kan, maksudnya ngerti burger enak tuh yang mana gitu. Jadi ya udah, akhirnya jadi Lawless Burger Bar. Awalnya tuh space-nya tuh sempat disewa Roni dulu, dan mau dibikin apa ya, ini dibikin apa enaknya ya? Gitu, space yang Lawless itu kan. Tadi mau exhibition, kalau masalah. Tadinya mau bikin galeri, tapi kalau pas dipikir galeri, gue suka artnya, tapi gue nggak ngerti marketing untuk mendapatkan cuannya itu gue belum ngerti gitu. Jadi kayak galeri kayaknya, galeri kayaknya kalau makanan kan lebih universal kan. Dan akhirnya ya udah bikin Lawless Burger Bar dan ya udah sekarang. Iya, dan quality wise dan juga rasanya enak itu, makanya sampai menarik. Kalau menurut gue menarik wider audience, sampai kayak keluarga ibu berhijab juga pada datang gitu ya. Iya. Dari pelajar. Iya, maksudnya kalau udah makanan mesti udah universal kan. Dan waktu itu awal-awal tuh emang orang kayak apa ya? Kayak ya nggak usah orang-orang, kayak teman-teman yang di bisnis kuliner juga agak meragukan. Lu yakin mau bikin restoran atau kafe tapi musiknya bingar-bingar gitu? Ya nggak tahu. Menurut gue emang belum ada, dan menurut gue image-nya juga bisa oke. Jadi memang akhirnya ketika Lawless buka itu ada beberapa tipe orang yang pada udah tahu Lawless Jakarta, datang ke Lawless Burger Bar, mereka udah tahu image-nya seperti apa, musiknya seperti apa, dan mereka datang dapat makanan yang emang kita bikinnya nggak main-main, dan mereka suka. Jadi ini kayak anjing, ini tempat gue nih gitu. Iya. Ini dia yang gue dari dulu pengen nih, kayak rock bar gitu kan. Konsepnya jelas. Iya. Juga. Terus ada orang yang dia nggak tahu image Lawless sama sekali, tapi dia suka kultur musik rock dan suka makan. Kita ketika datang juga dia, ini dia tempat gue nih, gue suka. Akhirnya ada tempat seperti ini gitu juga. Tapi ada juga orang yang kayak nggak tahu image Lawless, nggak suka musik rock, nggak dengerin musik rock. Ketika datang ternyata malah dapat experience. Wah, jadi kayak apa ya, vibe-nya anjing, gue merasa gue rock banget nih gitu. Wah, seru banget nih gitu, tempat suka. Ada juga yang suka makanannya, datang denger, terus dia makan, wah makanannya enak, anjing tapi musiknya gue nggak tahan. Gue nggak bisa. Iya, antara take away, gue take away aja lah next, atau mungkin gue nggak bisa ngobrol, atau gue buru-buru deh, atau baru setengah bawa pulang. Ya nggak apa-apa juga. Ada juga kayak gitu. Iya. Kalau emang nggak suka ya nggak datang gitu aja. Nggak suka makan, nggak suka musiknya ya nggak datang. Gue pernah kok di review di Zomato, dia membuka waktu itu nih cewek, dia membuka bahwa gue tuh orangnya nggak suka burger, terus gue nyoba Lawless, anjing nggak suka gue. Ya iya, lu nggak suka kenapa datang gitu? Aneh banget itu gitu. Maksain. Iya kan, maksudnya lu kalau nggak suka nasi padang misalnya, ya lu nggak akan datang kan. Kalau ini mungkin dia kebawa hype temen-temennya atau apa, mungkin jadi masa sih gua nggak nyoba ya, tapi kan gua nggak suka burger ya, tapi nyoba anjing nggak suka gitu. Terus gua di review jelek. Salah lu. Iya sih, ini kan dengan semua pencapaian lu nih ya, kayak tadi kan lu bilang kayak Eben tuh di awal emang dia pengen niat, almarhum tuh pengen nge-push ininya band gue sejauh ini gitu. Kalau dulu awal ada kepikiran sampai nge-push sampai kayak gini nggak sih? Kayak apa? Kayak kalau ya, kan lebih kayak go internasional dulu goalnya. Iya, kayak nge-band lah gitu. Gue punya band yang making a mark, punya apa namanya, punya significantly gitu, secara kultural apa gimana, atau gue pengen punya business entrepreneur. Kepikiran nggak sih kayak sampai sejauh itu waktu itu, kalau kita tarik balik lagi ya? Waktu itu sih enggak sih, gue waktu itu beberapa kali gue kayak seru ya punya bisnis kuliner, tapi kalau gue tanya ke orang kayak, wah lu kalau udah bisnis kuliner tuh lu udah nggak bisa ngapa-ngapain, lu harus stick di situ gitu, lu nggak bisa kayak main band kayak gitu. Oh gitu ya. Ternyata bisa. Ternyata bisa dengan Lawless, mungkin karena lebih kolektif jadi bisa gitu. Dan ini apa ya, suatu hal yang baru, dan karena pada dasarnya kami semua suka makan, jadi ke industri kuliner juga anjing seru ya. Makanya tuh mulai ada Lawless Dog Bar, kita terus merambah ke donat, kita merambah ke ya nanti donat, ada kolaborasi ya, kolaborasi sama ada sahabat kita. Jadi lebih kayak makanan Asia dan makanan Western dicampur gitu.
Dan ini memang organically terjadi gitu kan. Iya. Kalau lo sempat ngomong di salah satu channel, kalau salah satu kunci gimana lo bisa melebar ini adalah dari networking yang lo terapin juga di Lawless ini kan. Bahkan lo bilang, ya gue anak gaul, emang kenapa kita bisa sejauh ini karena bergaul gitu. Tapi ada ya kan, maksudnya konotasi anak gaul, mungkin anak gaul Jakarta itu adalah kayak mungkin ya yang kayak gitu kan. Padahal sebenarnya emang dibutuhkan. Lu gaul, ya lu gaul aja. Maksudnya even di scene let's say punk rock pasti ada satu anak gaulnya yang kenal semua band. Bener. Yang kenal semua IO, ya itu anak gaulnya tuh gitu kan. Gaul benefit jadi PR-nya gitu ya. Iya. Tapi ada elemen lagi kan selain itu yang foundational banget buat seorang entrepreneur atau komunitas yang pengen maju dan pengen kayak Lawless gini. Ininya apa lo menurut lo? Apanya nih? Kuncinya gitu yang harus dilakuin. Apa ya? Ya balik lagi tadi ke referensi sama emang nggak mudah sih, ada kerja kerasnya banyak sih. Konsistensinya ya. Kalau lu sendiri ya berarti harus lu kerjain sendiri, tapi kalau lu bersama teman-teman lu bagi tugas aja sih. Dan sebisa mungkin walaupun bekerja dengan teman juga ada hal-hal yang jelas gitu, biar fair aja. Gitu. Karena intian kalau lu bisnis mau dengan teman atau non teman, ya lu harus ingat itu bisnis. Iya. Gitu. Kalau mau lanjut, itu harus dibagi rata juga kerjaan. Iya. Ya sama kayak main band juga. Kadang-kadang main band ada juga tuh ilmu bisnisnya yang lu bisa terapin gitu. Tinggal lu jalaninnya gimana. Iya sih. Yang penting komit lah itu ya. Iya. Oke. Kedengar, Soy. Kedengeran tuh. Lanjut. Hah? Lanjut aja. Dulu tuh lah, mungkin nggak enak. Kang, sampai sejauh ini miskonsepsi terbesar apa yang pernah lu dengar tentang diri lo? Lu kenapa sih manggil gua Kang? Udah seangkatan. Padahal 2 tahun ya. Udah seangkatan. Yang kumata, ada nggak? Miskonsepsi? Iya. Banyak gua. Miskonsepsi sederhana kayak ternyata rata-rata orang kaget kalau gua nggak ngerokok. Berpikiran pas ngepul atau gagal? Iya, gua pernah ngerokok, tapi gua nggak ngerokok karena asma, udah gitu aja. Berhenti aja karena. Terus apa ya? Di beberapa tempat miskonsepsinya orang kaget ternyata gua tinggi besar. Wah, kayak pikirin apa kecil gitu? Ya nggak tahu, mungkin di foto, mungkin di panggung nggak kelihatan. Pas mungkin mereka sempat ketemu dan misalnya mungkin ada fans minta foto gitu. Akhirnya jangkung lu ya. Bang, tinggi juga ya? Ya. Ya kali ya, gitu. Iya kali ya, sambil lihat ke bawah gitu. Gue nggak tahu gue tinggi apa lu pendek. Sama katanya suka chick flick, benar nggak? Chick flick? Iya. Oh kalau gini, bukan chick flick, tapi gue tuh kalau untuk selera film, beda dengan musik dalam arti, musik gue bisa ngulik nih yang eksperimental gitu, yang udah aneh-aneh itu gue bisa ngulik. Tapi untuk film, gue kadang-kadang gue pengen nonton, gue pengen nggak terlalu mikir. Gue bisa nonton film-film yang ada logo Cannes-nya atau apa gitu bisa. Tapi kadang-kadang juga gue kalau nonton tuh lebih ke hiburan, gue mau yang ringan aja. Jadi ya chick flick juga bisa termasuk gitu. Tapi biasanya kalau chick flick itu nonton biasanya karena gue punya partner yang temenin nonton ini, oke, gitu. Gitu. Gue pernah kok punya partner yang ex partner yang filmnya ngulik gitu. Wah ini bagus nih, film Belarusia nih. Wah anjing. Pas gue nonton gue udah habis kerja, udah apa gitu, tidur. Menurut gue nggak tahu akhirnya bagus atau enggak. Secara artistik emang bagus gitu, tapi cerita juga mungkin wah, unik nih, hanya secara sinematik gitu udah oke nih. Tapi membuat gue jadi lebih santai atau enggak, jadi enggak gitu sih. Kayak nonton kayak misalnya gue nonton apa ya film yang enggak terlalu, ya film komedi, kalau enggak film let's say Marvel, ya gue nonton aja karena ya udah gitu aja gitu. Emang tujuan untuk menghibur ya? Iya, plus kan kalau gue lumayan ngikutin komik kan, jadi kayak Marvel atau DC gitu ya gue pasti nonton.
Tapi ya sekarang udah ada kayak Disney Plus gitu ya, gue nonton Star Wars mulu. Karena kayak gue nonton Netflix nih gitu, gue langganan Netflix, anjing nonton apa ya? Milih film apanya lebih lama dibanding filmnya kali ya. Iya kan? Lama nonton apa. Terus kadang-kadang juga tiba-tiba mentok di tiba-tiba film, ini ada film dulu nih gue suka, nonton lagi gitu. Padahal udah berapa kali nonton, iya. balik. Kalau musik Kang, Kang lah gitu tuh. Vinyl format terbaik menurut lo atau gimana? Enggak sih gue. Enggak juga. Itu mah gimana sound system lu sih? Kalau sound system lu bagus, apapun bagus. Kaset pun bisa jadi bagus gitu kan. Tapi alasan lu ngoleksi mayoritas vinyl kenapa? Gue seneng karena itu gede aja sih. Iya sih ya, lebih detail. Dalam arti gede, tapi kalau lu pikir lagi kayak lu pasang, terus side A habis kan lu harus berdiri terus balikin lagi kan? Kan belum, kayaknya belum ada turntable yang gitu. Di kampus gue dulu di Australia sih, tapi ada loh kayak gitu kan. Ya ada, tapi kan nggak laku kan. Nggak laku kan. Dan juga mahal kayak gitu. Jadi mahal. Iya. Kalau CD, maksudnya gue untuk kalau mengkoleksi, mungkin old school ya. Gue plat ada, CD ada, kaset ada, ntar gue kasih lihat. Banyak juga. Koleksinya. Iya. Ini yang lu lihat ada di beberapa di dus-dus ini ya isinya kaset atau CD. Koleksi buku juga ya, buset deh. Mainan nih, lu koleksi jadi juga? Dulu gini, pas awal gue suka nih banyak macam. Gue suka komik, gue suka musik tuh dalam arti records, CD dan sejenisnya. Gue suka memorabilia band, kaos, atau mungkin kadang-kadang topi atau jaket. Terus gue suka apa lagi ya, sama mainan. Mainan tuh udah disebut belum sih? Belum ya? Tadi belum. Belum, mainan. Ya kita lah gitu mungkin ya. Anak laki kan nggak gede-gede ya, mainannya ada macam-macam. Terus belum lagi main motor, mungkin main mobil gitu kan. Nah dulu sih gue akhirnya mengcut komik dan mainan. Karena gue udah deh, gue fokus di musik aja deh. Dan ya memorabilianya. Terus sekarang lebih tua, umur bertambah, penghasilan juga menjadi lebih baik. Beberapa mulai udah lama nih nggak beli komik gitu. Udah lama nih nggak beli komik. Terus mainan juga, ada mainan nih gitu. Terus kadang-kadang ada beberapa mainan yang kayak lu dulu pengen banget tapi nggak pernah punya. Terus sekarang ada di eBay, harganya lebih mahal. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa deh gitu. Antara itu mainan atau kaos, kadang-kadang lu begitu gitu. Lu juga koleksi mainan kan? Koleksi mainan. Lu musik juga nggak? Musik nggak begitu gue justru. Udah nggak? Mainan sih gue gila-gilanya. Karena lu mainan apa? Mainan lebih ke Jepang, Amerika atau apapun? Atau vintage? Sebenarnya lebih yang waktu masa kecil ngelihat filmnya sama komik juga gitu. Kayak apa? Voltus iya. 5. Yang di TV lah, kartun gitu ya. Oke. Anime juga. Lu tapi punya mainan Voltus 5 yang zaman dulu itu? Nggak punya. Itu juga gue pengen punya itu. Iya. Tapi itu sekarang harganya antara 50 sampai 90 juta di eBay aja. Masih gede kan. Pengen punya sih, tapi bukannya beli yang Bandai yang 20 tahun tuh yang ada. Oh iya beli kan? Itu. Ya, tapi kan itu harganya juga. Iya, mahal juga. Ya itu waktu itu gue 2 jutaan. Sekarang udah 5 jutaan itu ya. 5 juta sekarang? Iya. Ya dulu pas gue beli nggak segitu. Ya tapi itu segini ya masalahnya. Segini ya. Kalau yang Voltus V yang aslinya dia segini ya. Anjir, nggak tahu sih, dulu waktu itu kita kecil kan jadi kayaknya gede ya. Cuma itu dulu lumayan cita-cita sih, tapi kayak ntar aja deh kalau gue udah jadi miliarder kali ya. Beli. Tapi Yan, kalau misalnya lu punya kesempatan untuk ketemu sama diri lo yang dulu lagi remaja gitu, apa yang bakal lo kasih tau ke dia? Lu suratin semua band, lu beli merchandise-nya sekarang. Lu beli merchandise-nya, lu kalau ada band-band yang lu suka, ya lu beli deh platnya. Lu sebelum lu beli, nanti ntar soalnya lu tua, lu beli pas harganya udah naik gitu. Invest ya. Sebenarnya kalau dibilang invest kan, lu invest, soalnya nanti ini kalau dijual harganya tinggi, tapi kan nggak kita jual juga. Iya, dipakai juga. Emang di keep gitu kan. Satu yang gue pengen tanyain, kalau nggak dari polanya, lu bermusik, lu kayaknya
selalu punya tandeman. Dalam artian lu di Pupan ada Robin, di Seringai ada Ricky. Kemarin juga kalau nggak salah lihat dari postingannya sebenarnya ada rencana mau bikin proyek sama Eben kayak gitu ya. Emang itu lo yang selalu butuhin nggak partner yang bisa? Oh jelas, partner yang bisa main alat musik. Gue nggak bisa. Gue dulu pengen Pupen manggung pertama, gue tuh masih main gitar. Oh iya, tapi bisa kan mainnya? Enggak. Wah ngaco pas di latihan kayak yang udah oke. Terus si Robin juga waktu itu nggak protes. Pas manggung, maksudnya ada apa sih namanya, adrenalinnya gini, semangat, tapi konsentrasi main musiknya nggak bisa gitu. Makanya gue selalu kagum sama band-band metal. Ya nggak usah metal sih, tapi yang ini waktu itu gue lihat metal tuh kayak misalnya Tommy Victor Prong, dia riffnya menurut gue sulit, tapi dia sambil nyanyi. Terus maksudnya dia nyanyi dengan riffnya tuh beda. Ini kayak mau gitu kayak anjing gimana nih caranya gitu. Kan bisa ngebagi dua gitu kan konsentrasinya. Nah gue nggak bisa. Gue dulu waktu SMP pengen jadi drummer, terus makanya gue ikut marching band. Jadi gue pengennya megang snare drum tuh, wah kayaknya oke nih. Begitu suruh marching drum, ya kakinya sambil gitu kan. Wah bertabung bang, neng. Wah udah. Di situ gue lagi mikir, gue akhirnya mikir dari kecil dulu kayaknya gue emang nggak bakat main alat musik deh, gitu. Nggak tahu alat musik tertentu gitu, kayaknya gue nggak terlalu bakat. Atau mungkin gue will-nya untuk belajar mungkin kurang kali ya. Iya. Yang gue main gitar maksudnya gue nada dasar ya bisa. Iya. Maksudnya kalau gue bikin lagu untuk Seringai misalnya, dulu waktu di Pupen gue banyak bikin riff-riff yang kepake di lagu-lagu Pupen. Di Seringai ada beberapa, tapi 3 partner gue yang lain lebih jago. Lebih kompeten. Ya kadang-kadang gue kayak baseline aja, kalau gini gimana ya diterima syukur, nggak diterima ya udah. Kalau jadi vokalis nyadarnya kapan gue bisa jadi vokalis nih? Gue tuh pernah ditanya kayak lu kalau lu jadi vokalis yang ideal lu jadi siapa? Gue tuh mikir kayak gue mungkin antara Morrissey atau Mike Patton. Maksudnya kalau Morrissey udah aja gue kaya gitu kan, lagunya lebih pop. Udahlah gitu kan, gak usah marah-marah. Tapi kalau Mike Patton kan dia range vokalnya bisa kemana-mana tuh. Jadi kayak dia growling bisa, nyanyi merdu juga bagus. Nah itu gue pengennya kayak gitu. Serba bisa gitu ya. Iya, maksudnya gue dalam vokal pun gue ada keterbatasan. Gue nggak pernah menganggap vokal gue tuh adalah vokal yang baik dan benar mungkin. Tapi kalau gue belajarnya dulu vokalnya mungkin kayak cuman yelling, tapi gue anjing ini kayak si Coffee bisa nih, gitu dulu. Kenapa nggak bisa gitu ya? Iya dulu kan semangat punk rock kan gitu kan. Gitu sih, tapi ya dan udah gitu kan gue punya asma, jadi sebenarnya suara gue tuh agak sengau. Tapi ternyata untuk beberapa orang kayak justru itu lumayan distinktif. Oh ini vokalnya Aryan gitu. Iya kedengeran ya. Gitu sih. Iya. Ya tapi yang nggak suka, maksudnya yang suka Seringai tapi nggak suka dengan vokal gue juga ada. Ya sama aja, maksudnya gue juga kayak gue suka Megadeth, tapi sebenarnya gue nggak terlalu suka dengan karakter si Dave Mustaine. Tapi menurut gue karakter Dave Mustaine emang cocok dengan Megadeth. Ngedumel gitu ya? Iya kan, dia kayak snarling gitu kan, kayak nyinyir gitu kan. Metal nyinyir tuh Megadeth tuh. Kalau Metallica kan dia lebih maco. Kalau yang bagus kan yang kayak Elvis tuh anjing Danzig gitu, Misfits gitu kan, anjing bagus ini. Tadi Seringai lagi rencana bikin lagi ya nih musiknya? Iya. Ada rencana kapan tuh kira-kira? Masih jauh atau lagi? Gak tahu, anak-anak lambat. Lagi dibikin aja ya? Iya, maksudnya kita baru ketemu kayak seminggu sekali. Maksudnya ya lambat juga karena pertama kesibukan masing-masing. Terus rata-rata udah punya keluarga, jadi ya dicari aja ketemunya di mana waktunya. Iya, siap-siap. Oke deh, Yan, kalau gitu. Terima kasih udah nyempetin di Discuss. Ya, terima kasih Discuss.
Moga-moga. Terima kasih Discuss part 1. Ada lagi part yang berikutnya. Dan juga tuh udah langsung dibawain, kita ngobrol panjang lebar sama Aryan. Terima kasih udah nyempetin waktunya, Yan. Semoga lancar dengan sukses bisnisnya dengan Lawless dan sama-sama Kak. Venture-venture juga yang lain nanti kita tunggu selalu setia album Seringan materi yang barunya nanti mudah-mudahan cepat keluar. Oke. Waiting Room katanya mau. Udah dilaminating tuh. Hah? Laminating. Udah dipajang di tembok udah nggak bisa. Apaan dipajang di tembok? Ya udah pokoknya udah dipiagamin nggak bisa di apa-apain lagi. Oh bisa. Kirain kemarin rilis ulang gitu mau reuni, enggak? Enggak juga sih. Oh. Kan sebenarnya mau ke Lawless Record ya? Kok Lawless sih? Iya Lawless Record. Makanya udah yang nanya si Buluk tuh. Tanyain, coba tanya Karyan gitu, bisa nggak kan? Belum nanya-nanya lagi sih. Ya kalau nggak rilis dulu. Kan kaset ya? Kaset. Iya, kalau mau CD. Wih, masih bisa ya. Dealingnya lambi di shoot. Cakep, masuknya. Oke, gitu deh. Terima kasih teman-teman. Trivia. Dulu Waiting Room, band Eka yang pertama, yang bikin layoutnya gue. Wah, betul. Betul. Itu mah udah di post udah sosial media udah diinin Kang, tapi ya betul ikutan foto lagi ya nih. Oh iya dulu sesi foto ya sama Arwin dulu ke Hotel Shangri-La. Ini band apaan sih, banyak banget yang main. Fotonya banyak gitu ya. Keluar dari mobil rambutnya kuning dulu. Oh iya. Itu lo yang layout semuanya. Tapi kalau dulu layout primitif zaman dulu. Dulu kayaknya Corel Draw 2 gitu atau Corel Draw 3 nggak tahu deh. Lupa. Tapi kalau si gambar buayanya kan si Motol yang bikin. Itu kemana Dirk Arwin tuh ya maksudnya? Ada di Bandung masih ada. Ada, masih kontekannya. Arwin Dirk ya. Fotografer masih? Enggak. IO, dia sempat jadi IO. Melenceng lagi. Lu juga dulu fotografer ya? Dulu gua fotografer sampai foto digital datang. Dulu foto gue lumayan oke sih untuk fotografer, kan gue fotografer live tuh kan. Iya, panggung sering. Gue sampai pernah inget gue ngeliput Big Day Out di Australia. Kamera yang gue dikasih, gue foto-foto, kameranya rusak, jadi selalu kebuka, jadi fotonya kebakar semua. Anjrit. Lu pernah ngasih gue foto, inget banget gue masih ada sampai sekarang tuh, Jane's Addiction, PJ Harvey. Iya. Gue nonton tuh. Udah deket banget lagi, anjrit. Kalau dulu kan kalau tracks dikirim sendirian, terus ya udah yang moto juga, yang nulis juga ya. Iya. Yang nge-report. Iya. Waduh, kok nggak terusin tuh? Menulis juga nggak diterusin? Bukan diterusin, dulu diterusin, tapi kan dulu akhirnya punya dapat ide kalau ada festival kayak di Eropa atau di Amerika atau di Australia, ya udah kita hire orang Indonesia lokal aja di sana buat ngeliput, jadi nggak ada yang dikirim lagi. Kejauhan. Sialan lebih. Ongkosnya kegedean. Iya, ongkosnya kegedean kalau ngirim orang. Iya. Wah, panjang lagi terusin nih. Kan part 2 tadi ya. Udah pamit kali ya. Terima kasih teman-teman Discuss. Sampai jumpa di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.